Tengah ramai di media sosial ajakan untuk tidak membayar utang di pinjol. Hal ini menjadi perhatian khusus oleh kalangan pelaku usaha pinjaman daring. Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, Encik S. Jafar menyebutkan jika dirinya sudah merespon aktivitas ini. Gerakan gagal bayar atau galbay adalah tindakan sengaja sejumlah pihak untuk tidak membayar utang mereka di Pindar. Tidak main-main, seruan galbay ini sudah marak muncul di berbagai media sosial. Lalu, bagaimana pemetaan masalah yang sudah dimiliki oleh AFPI? Menghadirkan Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, Encik S. Jafar, ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke Purwakarta, Detik Sore hari ini akan melaporkan situasi terbaru fenomena tanah bergerak di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Untuk merespon situasi ini, Pemkab Purwakarta telah menetapkan status tanggapan darurat bencana. Bagaimana situasi terbaru di sana? Benarkah bencana ini berpotensi mengganggu aktivitas di Tol Cipularang? Ikuti laporan jurnalis Detik Jawa Barat selengkapnya langsung dari lokasi. Menuju senja nanti, Detik Sore akan mengulas lebih dalam kebijakan terbaru rumah subsidi. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman saat ini tengah merancang aturan minimal luas bangunan rumah subsidi menjadi 18 meter persegi. Hal ini nantinya akan mempengaruhi besaran cicilan bulanan penerima manfaat. Berapa kira-kira nominal cicilannya? Ikuti ulasan bersama Wakil Redaktur Detik Properti dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Welcome to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Does it look familiar to you? Buat detikers yang been a while. mungkin sempat menonton kita di mungkin 4-5 bulan terakhir lah ya gitu. Ini pasti sangat familiar nih. Kangen Kita gak kembali ke dengan studio City lama. Detikers? Tapi kayaknya sempat beberapa waktu lalu sempat pindah ke sini juga ya. Masa sih? Ada yang barengan Afif. Oh ya, Iya. betul. Tapi buat gua ini udah cukup lama loh udah nggak kesini kayak. Wah. Cukup. Oh iya sih, live reaction juga di sini. Cukup. Jadi itu nama live reactionnya adalah Live reaction Detik Sore. Mau bukan jam live reaction The Hat-Trick. Mau jam berapapun pertandingannya, itu live reaction Detik Sore. Shift 2. Kelas malam. Ya kan, kelas yang akan karyawan. menjadi cikal bakal nantinya mungkin akan ada Detik Tengah Malam, Detik Late Night. Betul untuk menemani supper Anda. Saper Anda, benar sekali. Apa kabarnya di hari Selasa ini Detikers? Kabar baik dong, seneng Alhamdulillah. banget. Besok aku adalah hari terakhir sebelum cuti. Yeay. Emang di ACC cutinya? Enggak di ACC atau di ACC aku tetap libur lah. Eh, Oh gitu. Kok bisa Enggak gitu dong. ya? Enggak, ini kan soalnya Mana adalah sih? bagian dari rencana tahunan. Iya betul, kita juga kan mendukung ya Kak Edo untuk lebih dekat dengan didoakan Detiker semuanya yang nonton kita biar lancar, biar tidak ada halangan yang berarti, Amin. biar dimudahkan segala upayanya, Rancang rencananya. Betul. Semoga di sana nanti bisa kembali pulang ke Indonesia dengan selamat. Jadi TKA kah? Kan ke kerajaan. Kok TKA sih? TKA. Tenaga kerja Awam. aman aja. Yang pasti kalau hari Selasa itu biasanya diawali dengan hari Senin dulu. Iya benar Kan? juga ya. Besoknya baru Rabu. Atau kita awali juga hari ini biar baik gitu siarannya, kita awali dengan bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Udah abis bismillah langsung alhamdulillah. Kak, I just knew kemarin I cannot stop talking about it, even to Afif juga kemarin. Apa itu? Gue menyesal banget baru makan gado-gado yang di depan. Enak banget. Gado-gado di depan. Yang mana ya? Pintu masuk mobil. Keluar dikit ada gang. Dia depannya jual sate, ada dia jual gado-gado dan ketoprak, sampingnya tuh kayak Gue aja baru tahu kios. kalau di situ ada jual gado-gado. Iya, gado-gado Iya. itu lagi ada di atas soalnya. Iya, Ya. itu ketoprak, bukan gado-gado. Iya. Salah kali, ketoprak kali. Enggak, ada ketoprak dan gado-gado. Oh, Ada ketoprak dan gado-gado, dua-duanya ada tulisannya. Tapi aku kemarin beli gado-gadonya. Oh, amazing.
It has to Jadi be. dia itu nggak boleh bumbu kacangnya tuh nggak boleh cair. Jadi kalau diginiin tuh nggak boleh gitu. Harus agak kayak jatuh-jatuh. Oh, Nah. tipis-tipis gitu ya. Ya betul. Kemudian dia itu tidak boleh kacangnya halus di blender. Jadi harus ada agak tekstur kacangnya nanti tekstur ketika dimakan. Jadi kacangnya. kayak Karena kan benci banget tuh jadi kayak kalau makan es krim fish ya. peradaban kan. Iya, jadi ada Rasa cekrek-cekreknya. peradaban, gitu. Lalu apalagi ya? Pas aja gitu takarannya gitu. Sayurnya mentah kan kalau gado-gado. Suka. Bahkan kemarin baru cobain pakai pare, Kak. Ih, gak enak. Nah, abis gitu si abangnya Karena lucu. pakai pari tahu. Oh, jadi nanti berprotein. Nanti ditusuk apa? Disengat. Iya, diracun. Pari. Terus abangnya lucu banget gini. Pari boleh jadi aja salah. Pare. Pare boleh. Terus gue kayak, Hah? Maksudnya? Iya, Jauh Mas pare. pare boleh. Terus kayak, boleh. Iya. Pedas boleh. Sedang aja. Oh, maksud dia tuh mau pedas atau enggak, pakai pare atau enggak. Tapi Iya, dia iya, bilangnya gitu. boleh. Pare boleh. Abangnya soft Pedas spoken. soft spoken. Iya, Dan benar. dia sama mungkin ya kemungkinan besar ibunya gitu, yang masak ibunya. Jadi dia Oh, ngenalin. iya. Instead of bilang kayak mau pedas atau Enggak gitu. Tapi pedas boleh. Iya, pedas boleh, pare boleh gitu. Gini Terus gue nggak? kayak, ini akan menjadi makanan nyaman aku. You know, kalau aku suka sesuatu tuh, ya udah itu aja terus sampai. Sama. Ya kan? Iya, Kok kalau bisa nggak pernah cobain? How long have you been here? karena udah punya makanan yang lain juga yang jadi comforting. Jadi kan prinsipnya tetap sama, iya, yaitu kalau udah nemu yang enak, udah di situ Ya, aja ya, terus ya, terusan. Betul. Tapi ini less guilty lah, karena Sayur-sayuran sayur-sayuran, isinya. walaupun pakai nasi. Iya sih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi nggak akan tiap hari kok. Iya, yang perlu tiap hari adalah nonton Detik Sore Detik Nah. Karena selalu memberikan informasi yang paling update, paling aktual, termasuk informasi bagaimana kita harus bisa kaya raya dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang jauh dari namanya kesuksesan. Betul. Sharing dulu dong. Kemarin kan Ardis Duta Literasi Keuangan Nasional. Edward Simorangkir, boleh di-share mungkin kemarin apa kira-kira yang bisa membuat ya masyarakat itu loh semakin tergerak untuk bisa ya memahami gitu ya keuangan atau literasi mengenai keuangannya tuh meningkat. Oh iya gitu. benar. Yang gue tangkap adalah jadi kemarin tuh di-share kalau tingkat literasi keuangan kita tuh udah sekitar 60-an%, sementara inklusi keuangan itu 80-an%. Nah, ini jadi masalah sebenarnya ketika ada gap yang cukup jauh Iya, antara timpang ya. literasi dan inklusi. Kenapa? Karena kita semakin gampang buat akses keuangan, tapi kita nggak cukup tahu apa aja nih guna dari hal-hal yang bisa kita akses, sektor-sektor keuangan yang bisa kita akses itu gitu. Jadi, Iya. apalagi di tengah arus informasi yang juga sangat banyak sekali penipuan segala macam kejahatan Ya. siber, itu tuh sangat mudah orang bisa terjerumus ke dalamnya karena ya itu tadi akses keuangannya, inklusi keuangannya udah makin tinggi, tapi literasinya kita tidak setara sama si inklusi ini. Jadi tidak setara ya, yang artinya juga punya beban tersendiri untuk meningkatkan literasi keuangan untuk masyarakat Indonesia. It takes two to tango, jadi semuanya sebenarnya nggak cuma kita mengharapkan orang lain buat bisa memberikan kita pemahaman soal A, B, C, D, karena pada akhirnya kan tanggung jawabnya buat diri sendiri. What is the biggest obstacle? Sebenarnya kenapa literasi mengenai keuangan ini tuh belum maksimal? Karena ini juga menarik sih buat didiskusiin, karena kita tuh mungkin ada semacam psikologis atau budaya pengen cepet kaya. Kalau ini dari analisis gembel gue ya. Justru kalau kayak gue harus kaya, gue akan cari tahu gimana caranya biar kaya. Justru orang-orang yang pengen cepet kaya itu dan nggak mau yang namanya risiko, itu yang paling gampang untuk terjerumus dalamnya. Dan orang-orang nggak banyak Shortcut yang gitu tahu ya? kalau lo investasi atau berusaha untuk mendapatkan imbal hasil dari investasi itu juga disertai dengan yang namanya risiko, dan banyak orang nggak memasukkan risiko itu terhadap salah satu
hal yang akan dia dapatkan nanti ketika mulai berinvestasi gitu loh. Betul. Jadi orang mikirnya kayak untung aja, untung, cuan. Atau sebetulnya FOMO gitu ya. Ada beberapa istilah tuh, Za. YOLO udah tau lah ya. You only live once. lontong once. Lontong enak sih. Susah lagi beresinnya. Iya, suka lontong sih. Iya kan. Aku suka nasi ngumpul. Suka juga. FOMO. Fear of missing out. Oke. Ada lagi foto. Cekrek. Fear of others. Foto kalau nggak salah. Fear of other others' people's opinion. Oh, ngarang ya? tuh. Kan soal kalau Rispo lucu jadinya. Kalau Pho di Vietnam. Iya, Pho jadi Vietnam. Oh, yang di Vietnam. Iya. Terus lagi ada namanya Galbay. Gagal lebay. Gagal bayar. Nanti kita bahas juga soal. Iya, nanti kita akan bahas itu. Fenomena kan berarti ya orang-orang. Betul. Kenapa sih orang bisa ini ya? Apa namanya? Kan kalau istilah di dalam agama juga tuh lo kalau punya utang dibayar kan? Benar. Dan kalau nggak dibayar itu jadinya apa? Ya hutang nanti ditagihnya di akhirat Nah, gitu. Bisa-bisanya ada orang-orang yang ngajak, ayo mari kita tidak usah bayar hutang kita. Benar, padahal kan kalau ada orang meninggal tuh pasti baik dari pihak keluarga. Buka. Itu kan? Sebelum itu. Sebelum itu. Aku nggak tahu sih mana dulu ya, tapi biasanya dari pihak keluarga atau dari misalnya dari pemuka agama yang ada di situ. Barangkali almarhum atau almarhumah punya hutang, boleh diinformasikan ke keluarga agar dibantu dibayar itu selalu dulu. ditanyakan ya. Karena biar nanti nggak membebani si yang meninggalnya ini, nggak usah bayar ini, jadi diselesaikan sama keluarga. Insya Allah semoga kita meninggal tanpa keadaan berhutang ya. Iya. Pun kalau berutang bisa bayar diselesaikan sama keluarganya. Jangan juga dong, itu meninggalkan beban jadinya. Iya juga sih. Iya. Kalau bisa tuh kayak meninggalkannya tuh inheritance. Iya. What is inheritance? Tapi masalah kan nggak ada orang yang pernah tahu kapan dia akan meninggalkan dunia ini. Iya, benar-benar. Ya, jadi jangan berutang. Iya sih. Nah, ini nih salah satunya kita akan share juga ya. Ada konglomerat yang memberikan saran nih ya. Berhenti beli 5 barang ini kalau kamu ingin cepat kaya raya. Boleh tuh dibilang cepat kaya raya karena there's no such instant. Berhenti beli 5 barang ini supaya kamu terhindar dari hutang. Iya, bisa. Enggak, belum tentu ini kayak aku. Siapa tahu 5 barang ini sebenarnya aku suka beli. Iya Coba juga. kita karena orang kaya cek. jadi kayak aman aja buat gua. Iya gitu. Nih ya, untuk kelas menengah, saran dari konglomerat nih, boleh nih mulai satu persatu tinggalkan membeli 5 barang ini apa atau 5 aja kategori ini. Ya, jadi ini di-share oleh Warren Buffett, ya, banker dan juga investor paling kaya di dunia. Jadi di antaranya dia memberikan tips juga untuk membeli barang untuk kelas menengah ya. Jadi katanya kalau masih dalam kategori kelas menengah, apalagi menengah ke bawah, menengah ke atas, pokoknya menengah in global ya. 5 hal yang perlu berhenti dibeli adalah 1, mobil baru. Ya, karena mobil baru ini dapat kehilangan sampai dengan 20% dari nilainya di tahun pertama, dan nilai aset ini akan terus turun sampai dengan 60%. Nah, bukan berarti nggak boleh membeli mobil gitu ya, tapi membeli mobil bekas dengan kondisi yang baik adalah pilihan yang jauh lebih masuk akal. Atau nggak usah beli mobil sama sekali. Kalau nggak kemana-mana. Ya kalau iya juga kemana-mana sih. ngapain beli kendaraan. Kalau tinggal di Neptunus mungkin nggak usah beli mobil ya. Tapi ya make sense juga sih. Maksudnya juga especially for those who live in big cities. Apalagi Jakarta juga gitu ya. Kebayang nggak sih kalau misalnya satu orang tiap ada mobil baru, orang-orang berbondong-bondong mau beli mobil baru. Terus gitu baik yang satu tinggal di garasi, satu yang dijual lagi sama orang, akhirnya kayak akan terus bertambah volume kendaraan roda 4 di kota itu. Gimana nggak macet tuh di mana-mana? Itu dia gitu. Termasuk juga Simatupang katanya. paling macet ya. Iya, kayak raja di atas segala raja Kemacetan di Jakarta. Termasuk juga pikirin carbon printnya untuk memproduksi satu buah mobil tuh kayak besar banget gitu. Jadi it's not gak boleh beli mobil, tapi if I could atau if I'm planning to buy a car, kayaknya sih aku memang akan pilih mobil bekas aja dalam kondisi bagus.
Right. Yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah harus cek apa aja paket berlangganan. Aduh banyak banget lagi gue. Ya kan. Gini gue nih ya, gue sempat ngitung. Apa tuh namanya? iCloud. Oke. Sama 2 tera. 2 tera. Nyimpen apa sih? Belum yang Huawei Cloud juga. Oh my untuk Android. gosh. 2 berarti 2. 2. Ya. Netflix, HBO Max, Disney, Spotify, obviously, YouTube tanpa iklan, premium. Maaf banget guys, tapi gue jujur aja ya, gue langganan Remini. Oke. Biar fotonya cantik. Lightroom. Oh, Canva Premium. Canva, ya. Tapi yang barengan Oh gitu. iya, gak apa-apa. Canva. Satu lagi ini CapCut. juga. CapCut. Itu mahal banget lagi. Per tahun lagi. Iya, 7 mahal gua. banget loh itu. Udah, itu doang sih sebenarnya. Ada lagi nggak? Udah. Ntar kita cek. Yakin? Are you sure? Ya apalagi paket berlangganan kalau yang premium ini. Keanggotaan gym. Oh, langganan newspaper gua. Iya. Keanggotaan gym iya. Iya kan, Bein Sport tuh buat nonton olahraga. Terus apalagi ya? Untungnya Detikcom gratis ya. Iya. Kita sangat baik ya buat Detiker semua biar dapat informasi yang faktual, aktual, tajam, terpercaya, gratis saja dari kita. Itulah tapi ya Iya, banyak iya. ya. Nah, boleh itu untuk bahan overthinking malam ini Siap. ya. Next we're moving on Makasih, to number Opa. 3. Yaitu adalah rumah baru. Nah, ini juga menarik nih karena sebenarnya kita juga hari ini akan ngomongin soal properti ya kan, rumah, apakah Siapa bijak belum untuk punya membeli rumah? rumah? Nah, tapi menurut Buffett sendiri gitu ya, membeli rumah Ada itu Kintan nggak sebetulnya juga belakangnya? bisa. Kintan Kintan Buffett. Ini kepemilikan rumah itu menekankan kepraktisan dan hidup sesuai kemampuan ya. Jadi jangan sampai membeli rumah apalagi juga dengan skema mencicil, KPR atau lain-lainnya justru memberikan ketidaknyamanan dalam hidup atau merelakan yang lain gitu. Nggak boleh KPR katanya. Boleh. Oh, boleh. Tapi harus disesuaikan dengan kemampuan. Oh iya pasti. Terus yang keempat adalah barang kualitas rendah. Nah, ini biasanya belinya di e-commerce ya kan. Jadi dalam perintilan gitu Perintilan gitu. Dan kalau gue kayak Vinyl. guilty as hell. Ya Biasanya kan? yang harganya murah-murah tapi kayak tiap minggu beli gitu ya. Iya, aksesoris biasanya gitu ya. Lagi? Terus yang kelima adalah tiket lotre atau judi. Tapi alhamdulillah lah ya. Ini kita mah enggak. masa lalu. Emang kamu suka beli tiket lotre? Enggak lah. Enggak ya. Tapi mudah-mudahan ini bukan karena ini di US juga ya, jadi kayaknya tren di sana. Iya. Alhamdulillahnya tidak jadi tren juga di sini. Kalau di sini mungkin judol. Nah, Diganti konteksnya mudah-mudahan judol enggak gitu ya, mudah-mudahan. Ya pokoknya 5 itu kalau kalau dilakukan alias enggak melakukan itu, Enggak membeli iya, barang-barang bisa tersebut. mudah-mudahan selangkah lebih dekat sama apa yang dimiliki oleh seorang Warren Buffett. Amin. Ya walaupun kayaknya masih jauh tapi enggak apa-apa. We're getting there. Ya, at least a progress lah ya, Detikers. Di Tendian sekarang lagi hujan sebetulnya Detikers ya, tapi kita pengen tahu juga seperti apa kondisi lalu lintas dan sekalian cuaca ya, walaupun bukan job desk. Kerap kali ya, kayak kita nanyain cuaca di sana Iya, lagi iya, apa biar tahu gitu forecastnya. Coba Oke. kita sapa Brigadier Ade. Selamat sore. Ya lagi. Celing. Halo Brigadir Ade. Nah, udah hujan kayaknya di sana nih ya. Karena soalnya di belakang beberapa pengendara motor juga sudah pakai jas hujan. Iya, betul. Gimana Brigadier Ade? Bener nggak? Udah hujan atau reda atau lagi? Masih Masih ya. hujan dan lumayan deras sih ya sepertinya Kayaknya ya. di Simpang Gotri deh. Is that true? Iya betul. Nah, dekat lagi tuh, mampir ke gado-gado yang dibilang sama Eiza alias depan kantor kita. Benar. Nanti boleh untuk menjadi pilihan makan sore mungkin. Boleh. Baiklah kalau gitu Brigadir Ade Cynthia silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Edo dan Eiza. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Gotri Mampang, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama, yakni dari arah Warung Buncit yang akan menuju ke arah Kuningan. Arus lalu lintasnya terpantau masih ramai lancar dan terlihat bahwa perlambatan kecepatan kendaraan pun terjadi
hanya menjelang traffic light, selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah sebaliknya, arus lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar dan terlihat di kawasan ini sedang diguyur hujan. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tidak menggunakan jas hujan berjenis ponco demi keselamatan Anda berkendara, dan pastikan tidak berhenti terlalu lama di bawah flyover dikarenakan dapat mempersempit laju kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan kami juga menghimbau bagi pengendara untuk menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat jalanan licin, dan juga selanjutnya dari arah Blok M yang akan menuju ke arah Kuningan, arus lalu lintasnya juga terpantau masih kondusif lancar dan kecepatan kendaraan pun masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tetap mematuhi marka jalan yang berlaku, serta arahan petugas kami yang berada di lapangan, serta bagi para pengendara juga untuk cek kembali atribut kendaraan Anda. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Adi Sika melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Eiza di studio. Terima kasih banyak Brigadir Ade atas laporannya. Tapi kalau boleh kita kasih saran ya Brigadir Ade untuk selanjutnya apakah berkenan melaporkan dari atas rooftop kita, karena kita hari ini live from rooftop. Jadi kayak dari situ tuh seluruh dataran Jakarta bisa kelihatan Brigadir Ade. Ayo deh. Bisa dicoba. Dipertimbangkan ya. It's a no. Ya. Insya Allah. Biar nggak usah jauh-jauh. Iya, biar bisa langsung laporan dari pantauan kami di Kelapa Gading, nggak bisa langsung kelihatan tuh dari situ. Dari Ragunan bisa kelihatan dari situ. Jauh juga lumayan ya. Tapi selalu berhati-hati juga Brigadir Ade dan juga rekan-rekan yang ada di lapangan ya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Terima kasih, selamat bertugas semua. Selamat bertugas juga buat Brigadir Ade dan teman-teman semua yang saat ini sedang ada di luar di jalanan juga hati-hati karena licin jalanan pasti, dan semoga sehat selalu. Ada. Baiklah. Dan kan sampai sini kita akan balik lagi. Balik lagi dong, karena kita masih akan mengudara sampai jam 5:30. Alright, masih di Detik Sore. Gak cuma. Hore hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Lihat nih, kayak Edo lagi ceria banget. Abis gajian. Dari Spotify. Jadi itu mah kebolak-balik ya. Kebolak-balik. Karena kan kamu ada biaya berlangganan per Iya bulan juga ya. tadi. Bener juga Terus ya. ternyata juga karena kreator ya kan. Jadi Dapat gaji. namanya feedback, kaget. namanya mutualisme, betul ya. Kayaknya itu adalah Balik. bagian dari teatrikal yang akan kita tunjukkan dari apa yang akan kita sampaikan di segmen Indonesia Detik ini, Detikers. Karena di Purwakarta itu ada yang namanya tanah bergerak. Ketika tanah bergerak bisa jadi laptop yang sedang seperti ini bisa jadi kayak gitu tadi. Aku mah takut banget. Iya, makanya. Aku tinggal di lantai tinggi loh. Lebih dari 20. Ya amit-amit ya ini terjadi ya. Tapi kita pengen tahu nih kenapa terjadi tanah bergerak di Purwakarta dan seperti apa kondisinya. Betul. Langsung kita hubungkan dengan jurnalis Detik Jabar Dian Firmansyah. Kita nantikan dulu sejenak ya. Karena sebetulnya juga Detikers untuk apa tuh? Untuk apa? Untuk kejadian. Sebenarnya soal tanah bergerak ini beberapa daerah juga sempat kejadian sih, nggak cuma di Purwakarta. Betul. Bahkan dulu kita sempat ada yang likuifaksi kan yang ada terjadi di mana Mas Yansa, di Sulawesi lebih tepatnya di Palu ya. Oh. Nah, itu. And it's different with gempa ya. Beda. Karena kan kalau gempa tuh ada pusat Goncangan, gempa, ada patahan. getaran gitu kan. Betul. Kalau ini tuh sekali bergerak gitu aja kan ya. Nah, kita tanyakan ke Mas Dian nanti ya. Saya juga persisnya seperti apa tanah bergerak yang terjadi di Purwakarta nih kayak apa. Juga belum tahu persis, tapi yang pasti ini terjadinya di hari Sabtu kemarin. Iya, betul. Di tanggal 14 Juni.
Dan dikabarkan juga sebetulnya Detikers yang cukup membuat prihatin adalah karena adanya pergerakan tanah ini ternyata juga meluluh lantahkan puluhan rumah warga ya. Bahkan sebetulnya kalau dilihat secara angka lumayan tinggi, yaitu sekitar 72 rumah ya menjadi apa ya menjadi korbannya lah ya begitu. Iya, yang terdampak Yang akan terdampak. adanya pergerakan tanah ini. Mhm. Jadi Gitu. ini dari data yang direkam sejak tanggal 11 sampai 14 Juni 2025, pergerakan tanah yang terjadi itu atau amblasan tanah yang terjadi itu sejauh 20 meter katanya. Ini cukup luas ya 20 meter. Jadi itu katanya dari titik awal sampai sekarang gerak ke bawah itu sekitar 20 meter. Terus bergerak setiap 10 menit sekali. Can you imagine? Gue dulu zaman waktu kecil takut banget sama yang namanya lumpur hidup. Oh ya, Iya nggak sih? yang lumpur hisap itu ya. Biasanya ada di hutan-hutan kan. Betul. Jadi kalau udah masuk ke situ gue nontonnya di mana? Jurassic Park atau apa pokoknya hutan-hutan Di kalau udah masuk ke Elizabeth situ Berry. kayak nggak bisa lagi Iya. keluar dari situ. Jadi Betul, kayak betul. mungkin gitu kali ya. Ketika orang juga mengalami tanah bergerak ini takutnya tiba-tiba terhisap ke dalam sebuah pusaran rotasi bumi yang kemungkinan dia akan bertemu dirinya di multiverse lain jadinya. Jangan dong ya. Tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi juga ya. Walaupun kita akan cari tahu dulu seperti apa sebetulnya kejadiannya ya. Yuk. Yang terjadi di Purwakarta. Kang Dian Firmansyah, selamat sore. Ya, selamat sore Mbak Dek. Selamat sore Kang Dian. Kang Dian Firmansyah dari Detik Jabar hari ini akan melaporkan langsung dari Purwakarta, sepertinya dari tempat pengungsian ya Kang? Atau dari mana ini Kang? Ya, dapat diinformasikan saat ini saya berada di lokasi pengungsian, tepatnya di GOR milik pemerintah Desa Pasir Mujo, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Para pengungsi di sini sebanyak 65 jiwa dari 21 kakak dan saat ini masih keluar masuk, ada yang masuk maupun ada yang keluar pindah ke lokasi atau ke tetangga maupun ke kerabat saudara yang ada di sekitar lokasi. Dapat diketahui bencana alam pergeseran tanah ini terjadi pada hari Minggu, tepatnya pada pukul 8.30 malam pada tanggal 11 Juni 2025. Saat itu masyarakat tengah berada di rumahnya masing-masing. Namun ketika terdengar suara gerakan-gerakan tanah maupun gerakan bangunan, masyarakat langsung berhamburan keluar untuk melihat kondisi saat itu yang akan terjadi. Melihat adanya pergerakan tanah yang semakin terus dan intensitasnya semakin tinggi, maka masyarakat langsung diungsikan ke tempat-tempat yang lebih aman. Mulai dari balai desa, GOR, rumah tetangga maupun sanak saudara masih di wilayah Pasir Mujo, namun lokasinya cukup jauh dari titik pergeseran tanah. Diketahui pergeseran tanah ini sudah menyebabkan hingga saat ini 78 rumah, 58 diantaranya rusak berat atau ambruk, sementara yang lainnya rusak sedang maupun ringan. Pemerintah Purwakarta sudah melakukan berbagai kajian, mulai dari kajian dengan Badan VMBG, baik BPBD maupun BNPB, dan menyatakan hasilnya adalah lokasi tersebut sudah tidak bisa digunakan oleh para warga atau warga kembali menghuni lokasi tersebut, sehingga harus dilakukan relokasi. Dengan dasar kajian hasil tersebut, maka pemerintah daerah langsung melakukan kebijakan terbaru dan menaikkan status menjadi tanggap darurat. Dengan adanya status terbaru tersebut, maka teknis relokasian masyarakat sebanyak 249 jiwa yang berada di dua dusun atau dua wilayah tersebut harus segera diungsikan ke tempat yang lebih aman. Pemerintah saat ini sedang kembali mengkaji untuk lokasi relokasi yang disiapkan baik di lahan milik pemerintah maupun lahan milik PTPN. Dan masyarakat sekitar berharap relokasi tidak terlalu jauh dari pemukiman sebelumnya, yaitu yang paling memungkinkan adalah di lahan PTPN di wilayah Desa Pasir Munjur ini. Oke, berarti sudah ada lokasi yang akan menjadi pengganti begitu ya dari rumah-rumah yang terdampak adanya pergeseran tanah ini, Kang? Ya betul. Pemerintah sudah langsung melakukan persiapan teknis maupun administrasi, namun saat ini masih melakukan pengajuan seperti hak PTPN dan berharap pemerintah daerah dapat diberikan kemudahan untuk menggunakan lahan PTPN yang ada di Desa Pasir Munjul ini. Sementara
berdasarkan pemeriksaan baik dari Jasa Marga maupun dari pihak meteorologi, patahan atau pergeseran tanah ini tidak searah ke arah jalan tol Cipularang yang jaraknya hanya 1 km dari titik pergeseran tanah. Pergeseran tanah mengarah ke sebelah kanan maupun sedangkan jalan tol berada di sebelah kiri. Sehingga pergeseran tanah ini tidak mengganggu arus lalu lintas ataupun tidak mengganggu badan jalan. Dan para pengguna jalan tol jangan khawatir karena jalan tol dipastikan aman terkendali. Ini kalau dengar penjelasan dari Kang Dian berarti ada narasi-narasi kah di masyarakat begitu bahwa jalan tol ini kemungkinan juga akan terganggu karena adanya pergerakan tanah atau seperti apa sebenarnya Kang? Ya, sebelumnya pihak Kalak Jawa Barat mengimbau bahwa masyarakat tetap jangan panik dan kita mengkhawatirkan adanya pergerakan ke arah jalan tol Cipularang. Dengan adanya informasi tersebut, maka masyarakat sekitar maupun para pengguna jalan cukup khawatir untuk melintas jalan tol Cipularang. Namun dengan adanya pertemuan atau koordinasi antara pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, Jasa Marga maupun pihak metodologi dan melakukan pengecekan baik menggunakan drone maupun pengecekan secara manual baik ke tanahnya maupun ke kondisi jalan tol. Meskipun jarak terpaut hanya 1 km dari titik longsoran, namun pergerakan tanah itu cukup berbeda. Pergerakan tanah mengarah ke sebelah kanan maupun kondisi atau letak jalan tol sebelah kiri sehingga pergerakan tanah tidak akan mengarah ke arah jalan tol. Masyarakat yang sempat berbincang dengan Detik Jabar mengungkapkan ketika melintas di jalan tol cukup khawatir dengan adanya pemberitaan tersebut. Namun sudah adanya pemeriksaan dari pihak Jasa Marga, mereka cukup lega karena sudah diyakinkan jika pergerakan tanah tidak akan berdampak pada jalur tol Cipularang. Baik, terkait juga dengan masyarakat yang mulai mengungsi, apakah sudah apakah terdapat data gitu berapa banyak masyarakat yang sudah mengungsi dan kemudian apakah sudah menerima bantuan gitu dari otoritas tempat? Ya, berdasarkan data saat ini atau data terakhir sebanyak 81 kepala keluarga yang terdampak di 2 desa, yaitu di Desa Sukamulya maupun di Desa Sigintung atau Desa terdapat 2 RT baik dari Kampung Sigintung maupun Sukamulya di Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta. Sebanyak 81 kepala keluarga itu sudah mengungsi dari rumahnya masing-masing karena rumah mereka sudah tidak layak dan sangat berbahaya jika ditinggal atau bertahan di lokasi tersebut. Dari 81 kepala keluarga tersebut ada 249 jiwa yang terdampak, baik orang tua, anak-anak maupun balita. Semuanya menyebar di beberapa titik lokasi pengungsian mulai dari balai desa, gor, rumah saudara maupun rumah-rumah kerabat yang masih relatif aman. Sampai saat ini bantuan sudah sangat dirasakan oleh masyarakat pengungsi baik yang berada di gor maupun yang berada di tetangga, mulai dari bantuan logistik maupun bantuan kebutuhan pangan lainnya. Baik, kemudian seperti apa status yang ditetapkan juga untuk kondisi kejadian kemarin gitu? Apakah masyarakat masih diajak untuk tetap waspada gitu dan kemudian atau mungkin nanti seperti ini ya apakah masih terjadi pergerakan tanah di lokasi sampai saat ini dan sebenarnya dari analisis otoritas terkait penyebab dari pergerakan tanah ini kenapa? Iya, Kang Dian. Baik, berdasarkan data atau pemeriksaan pengecekan oleh Badan Meteorologi bahwa penyebab utama terjadinya pergerakan adalah kondisi di geologi yang cukup berbahaya, mulai dari lapisan tanah dan batuan ketika terkena air akan menyebabkan kelicinan seperti sabun, sehingga kondisi ini dimungkinkan akan kembali terjadi di lain waktu, maka pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat bencana dan lokasi tersebut sudah tidak diperkenankan atau tidak boleh dihuni oleh masyarakat sekitar. Sementara BMBG sudah melakukan pemeriksaan kembali di tempat-tempat relokasi dan cukup aman. Baik. Dan juga mengingat di hari Sabtu data yang kita dapatkan ini luasan atau jangkauan radius tanah yang bergerak ini 20 meter katanya Mas. Untuk saat ini berapa jadinya totalnya Mas hingga hari ini Mas? Ada data kah?
Pergerakan saat ini sudah cukup rendah dibanding hari-hari sebelumnya. Sebelumnya pergerakan terjadi setiap 10 menit sekali dan 3 hari terakhir itu pergerakan sudah mencapai 20 meter dari titik awal. Namun saat ini pergerakan cukup rendah, namun pergerakan masih terus terjadi. Namun jauh dibanding lambat atau sudah jauh dibanding hari-hari sebelumnya. Apakah masih ada warga yang berusaha mendekati lokasi ini, Mas, lokasi pergerakan tanah ini, karena imbauan untuk menjauhi lokasi kan sebenarnya sudah dilakukan gitu. Apakah masih ada warga yang berusaha untuk tetap mendekat untuk ke rumahnya atau mengambil barang-barang gitu ya? Mengamankan harta benda misalnya. Petugas BPBD selalu menjaga di titik masuk ke lokasi tersebut sehingga dipastikan ketika malam hari lokasi tersebut steril atau kosong dari pemukiman. Namun pada siang hari masyarakat ada yang berkunjung ke rumahnya masing-masing untuk melihat kondisi maupun menyelamatkan barang-barang yang masih mungkin diselamatkan. Namun mayoritas masyarakat sudah mengosongkan lokasi tersebut karena khawatir terjadinya pergerakan atau reruntuhan yang sewaktu-waktu bisa menimpa warga sekitar. Baik, Kang Dian mau nanya sedikit balik lagi soal bukan ganti rugi ya, replacement daripada rumah-rumah yang terdampak dari pergerakan tanah ini. Artinya tadi sudah disebutkan PTPN begitu memberikan lahan begitu ya untuk mereka yang rumahnya terdampak. Kemudian soal pembangunannya, apakah ada statement begitu atau pernyataan dari pemerintah nanti akan diberikan bantuan untuk pembangunan rumah atau seperti apa, Kang Dian? Ya, sejauh ini pemerintah sudah menetapkan status tanggap darurat dan sudah akan melakukan relokasi bagi 249 jiwa. Dan mereka akan dilokasi ke tempat-tempat yang dinyatakan aman, salah satunya di lahan PTPN yang berjarak sekitar 7 km dari titik pergeseran tanah ini. Pihak pemerintah menyatakan akan melakukan kerjasama dengan BNPB dan akan membangun rumah bagi para pengungsi. Namun rumah tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran-anggaran yang ada baik di pemerintah Kabupaten Purwakarta maupun anggaran yang ada akan diberikan oleh BNPB. Sehingga masyarakat dipastikan akan mendapatkan bantuan berupa rumah, namun kondisi atau besaran rumah masih dalam kajian pihak pemerintah daerah maupun pihak BNPB. Jadi nominal juga belum keluar nih, Mas ya, Kang Dian ya? Betul. Oke. Mengenai juga tempat atau area yang terdampak itu seperti apa sih, Kang Dian? Apakah di sana sebetulnya juga berbukit-bukit, pegunungan gitu, atau mungkin sebetulnya dataran yang cukup rendah gitu? Ya, lokasi kejadian berada di bawah jalan utama sehingga longsoran akan terdorong dari tanah atas ke bawah dan lokasi tersebut cukup berbukit, ada yang berada di bawah maupun ada yang di atas. Namun secara keseluruhan lokasi pergeseran berada di bawah masyarakat sekitar. Baik, untuk aktivitas warga di pengungsian begitu, apakah untuk anak-anak, apakah mereka masih bersekolah begitu, Kang, atau disediakan sekolah sarana belajar gitu sekolah ya di pengungsian begitu ya, sarana belajar atau gimana, Kang? Ya, pihak PPD tadi menyatakan sudah menggelar trauma healing dan organisasi lain termasuk anggota IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kabupaten Purwakarta Subang Karawang sedang melakukan kegiatan trauma healing untuk anak-anak yang terdampak bencana ini. Namun untuk pendidikan non formal kebetulan saat ini sudah memasuki masa bebas atau menjelang libur sekolah sehingga masyarakat yang anaknya mendidik di sekolah sudah bisa beraktivitas di rumah atau belajar di rumah bersama orang tua baik di pengungsian maupun di rumah-rumah tetangga. Baik. Baik, kalau begitu Kang Dian, terima kasih banyak informasinya lengkap sekali dan selalu berhati-hati. Mudah-mudahan masyarakat yang mengungsi di sana juga bisa dapat bantuan ya dengan mudah gitu ya. Bisa mendapatkan atap rumah yang baru. Betul ya. Terima kasih banyak Kang Dian, selamat bertugas kembali dan selamat sore. Selamat sore. Bersyukurlah. Iya, kita masih punya atap untuk berteduh. Kang Dian kayak
Bismas Mes tadi. Emang iya? Iya, tapi beritanya terlalu serius untuk kita bercanda ya. Oh iya gak apa-apa. Kok kita bersin-bersin sih? Iya nih, kita lagi beler gitu jadinya. Jangan dong, jangan apakah ini kesehat. efek daripada berita-berita sedih yang kita dengarkan itu sehingga akhirnya kayak bawaannya pengen nangis. Enggak, itu sih lebih ke arah kayak mungkin kita lupa konsumsi makan makanan bergizi atau cukup vitamin gitu. Jadi Iya lagi, terserang. micin. Iya lagi. Kita ke NTMC lagi yuk Detikers Yes, karena yes. ini mumpung hujannya makin deras. Jadi kita pengen lihat apakah hujan di luar beneran makin deras apa enggak. Cukup saja juga ya, Brigadir Ade sudah berpindah tempat karena biasanya kan menunggu dulu. Ada ini kan mereka portal. Seperti Bisa ini ya, pindah langsung. mesin waktu ya kan Pak Haji. Oh nggak Pak Haji siap? nonton. Pak Haji siap? Zidan siap? Kok nonton sih Kak? Ih nonton dong. Bismillahirrahmanirrahim. Zidan sama Pak Haji. Lorong waktu nonton nggak? Ih nggak nonton. Hits Ih, banget hits itu. banget itu. Bulan Eh, Ramadan Itu nontonnya maghrib. juga. Masa maghrib masih main kelereng? Pulang Nanti dong. ditangkap loh sama ini. Gundorowo. Brigadir Ade selamat sore. Selamat sore. Brigadir Ade Pindah waktu angle. Brigadir Ade dulu waktu bulan Ramadan waktu kecil nonton ini enggak? Nonton Lorong Waktu. Zidan dan Pak Haji. Nonton. Nonton kan? Oke. Siapa tokoh favoritnya? Pak Haji. Haji. Oh bukan Zidannya ya. Iya. Zidannya udah gede loh sekarang. Ini Brigadir Ade masih melaporkan dari sekitar Gotri Kuningan ya, terlihat di bawah Semakin flyover deras, semakin karena deras. memang hujannya makin deras ya Brigadir Iya, Ade ya. betul. Betul, makin deras. Aku kira tuh kenapa? Iya makin deras. Oh iya, aku kira tuh kayak karena tadi udah melaporkan dari Go3 sekarang dari Go4. Nanti kita tanyakan ya, apakah underpass juga terlihat banjir di sana? Brigadir Ade mungkin bisa sekalian termasuk dari pantauan Brigadir Ade di sana. Kita langsung saja simak laporan dari Brigadir Ade. Silakan. Kita siap, Brigadir siap. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Edo dan Eiza. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama. Dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi pada sore hari ini terpantau sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan. Dan juga harap bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati. Bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini kami menghimbau untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap, mengingat kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Dan kemudian selanjutnya dari arah Rasuna Said yang akan menuju ke arah Warung Bujit, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan pun terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Lepas traffic light, kendaraan dapat maju dengan kecepatan normal. Dan juga tentunya kami menghimbau bagi kendaraan roda 2 untuk tidak berhenti terlalu lama di bawah flyover dikarenakan dapat mempersempit laju kendaraan yang dapat berimbas kemacetan di kawasan ini. Dan selanjutnya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang, arus lalu lintasnya juga terpantau masih kondusif lancar dan kecepatan kendaraan pun dapat maju dengan kecepatan normal. Bagi pengendara yang akan menggunakan lajur tol dalam kota, kami menghimbau untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima dan tetap berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Mengingat jalanan licin saat diguyur hujan dan juga menghimbau bagi kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan jas hujan berjenis ponco demi keselamatan Anda berkendara dan tak lupa untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sita melaporkan, selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Terima kasih banyak Brigadir Ade atas laporannya sore hari ini. Iya, hati-hati selalu di jalan dan sebelum kita berpisah kita ada satu pertanyaan lagi buat Brigadir Ade. Tadi karena Eiza bilang dia mau pound fit abis siaran, apakah Brigadir Ade pernah pound fit? Belum. Oh, belum. Jangan mau kalah, kita harus pound fit juga biar kayak Bim Bim Slang. Karena biar bisa sambil kayak ngaduk drum. Terima kasih banyak Brigadir Ade atas laporannya.
Hati-hati di jalan, sehat selalu. Dadah. Terima kasih, selamat bertugas semua. Selamat bertugas juga buat teman-teman semuanya yang ada di lapangan. Lah sama nih. Kita emang mau ke lapangan? Mau. Enak tahu di lapangan, Bu. Kemarin kembali lagi ke lapangan, suka deh. Iya, Enggak sih, lebih lapangan ke apa? kelas. Orang indoor, orang di hotel mewah. Enggak. Bermewah-mewah, Ih, berboros-boros itu ria. namanya roda ekonomi yang harus diputarkan. Benar. Aku sih setuju ya, makin banyak lah meeting, workshop. Biar ada MC yang juga dibutuhkan. MC moderator nih, aduh, tolong. Iya, abis ini tapi kita pengen Iya. bahas gagal bayar itu ya Detikers ya. Oh, Ini di sini bikin ya? pusing nih. Karena kalau misalnya sampai ada yang gagal bayar, kredit macet, itu tuh ada salah satu indikator ekonomi bahwa kita akan mengalami sesuatu yang tidak mudah gitu Detikers. Betul ya, termasuk juga apa sih efeknya gitu ya kalau misalnya melakukan gagal bayar, baik itu secara sengaja maupun tidak disengaja ya. Pernah nggak gagal bayar? Alhamdulillah nggak pernah Kak, aku kan nggak punya cicilan. Utang. Ih, Terus dulu dong, nggak usah, saya lagi pilek. bohong kamu punya sisi. Iya, tapi selalu dibayar langsung pas bulan depan ya, iya, karena bisa. buat dapetin poin. Keren biar milesnya tuh kayak Yoi, untuk biar kita bisa terbang liburan. keluar saja tanpa biaya. Mantap. Promoin kartu apa sih gua? Ya udah, abis ini kita ngobrol soal itu ya. Masih di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. Selamat sore Detikers, welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Jadi dari tadi kita udah sentil terus lah ya mengenai fenomena gagal bayar gitu yang ini sih jangan sampai jadi budidaya dibudayakan. Budaya dong. Kalau budidaya jadi Budaya ada lelenya. Jangan sampai Gagal bayar lele. jadi Takut. budaya gitu. Apalagi sebetulnya nanti efek berkepanjangannya nanti malah bikin nasabahnya malah makin sulit gitu hidupnya Iya, ya. karena ini apa ya, pondasi sebenarnya. Iya, Bagaimana iya. kita kalau misalnya dikasih tanggung jawab ya tunaikan gitu ya kewajibannya. Betul, bayar Kalau udah hutangmu. Wah. iya bayar hutangmu benar. Bayar hutangmu, ya. Bahaya ini, makanya kita harus klarifikasi juga sekalian kenapa sih bisa sampai ada fenomena yang seperti ini gerakan di masyarakat dan seperti apa langkahnya untuk bisa memitigasi risiko-risiko fenomena terjadi seperti ini. Makanya di studio sekarang sudah hadir Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia Pak Encik S. Jafar di sini di Selamat studio. sore Pak Encik. Sore Pak Encik, terima kasih kasih. sudah mau memenuhi undangan Detik Sore. Ya, Pak Encik sama-sama. nih dalam 3 hari terakhir sibuk sekali pasti ya. Sibuk. Handphone berdering terus tuh Pak. Iya, betul. Betul ya. Karena memang ini sebetulnya ramai lagi dibicarakan Iya. gitu ya. Sempat cukup menurun gitu trennya, ya di searching engine juga di Galba itu muncul lagi gitu. Sekarang trending lagi juga gitu, dan yang parahnya adalah jangan sampai ini menjadi gerakan tren atau budaya gagal Betul. bayar tuh sengaja gitu Pak. Apa yang Betul. sebetulnya terjadi nih Pak mengenai fenomena gagal bayar ini? Kenapa muncul lagi gitu? Ya. Yang pertama adalah mungkin saya mau menjelaskan tentang pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Tuh. Nah, Kalau pindah harusnya sudah berizin Pak ya. harus Kalau pinjol berizin. baru bisa Nah, jadi kalau itu pinjol baru itu yang ilegal. Nah, masyarakat ini belum bisa membedakan mana pinjol mana pindar, itu masalahnya. Dan masyarakat merasa bahwa ini sama, ya kan? Padahal produknya beda. Terus ada lagi satu kan buy no pay later. Ya, BNPL. Nah, ini yang perlu dibedakan. Nah, kami terus terang aja sangat menyayangkan adanya beberapa kelompok masyarakat ya, yang mengajak masyarakat untuk tidak bayar. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan, bahwa masyarakat ini diajak bagaimana caranya untuk tidak bayar. Nah, ini yang menurut saya adalah merusak budaya Republik ini. Sesat pikir Pak ya. Ya, jadi mindset masyarakat yang
diupayakan sedemikian rupa untuk melawan untuk tidak bayar. Padahal yang namanya pinjaman itu kan wajib dibayar. Iya. Saya juga menyayangkan beberapa masyarakat. Nah ini juga memang masalah edukasi ya, bahwa beberapa masyarakat ini karena sudah panik mungkin ya langsung menghubungi atau mengikuti saran-saran daripada beberapa oknum tertentu yang mengajak tidak bayar. Padahal sebenarnya mudah sekali kalau memang punya problem langsung hubungin aja fintechnya ya, penyelenggara. Pasti ada teleponnya, pasti ada kantornya, atau bisa juga menghubungi ke kita, namanya ada program namanya Jendela. Bisa jendela di AFPI. Jendela di AFPI ini bisa dihubungi melalui 150 505. Jadi bisa menelpon ataupun melakukan email ke pengaduan email AFPI ya, pengaduan @afpi.or.id. Itu buat apa tuh Pak? Ini buat meminta bantuan. Kalau Ya. sulit untuk Kalau bayar. sulit untuk bayar. Itu Ya. nanti solusinya akan Seperti apa restrukturisasi kah, Yes, atau apa? solusinya kan banyak. Iya, ya. iya. Yang pertama adalah kita tentunya konsultasi dulu sama borrower kenapa nggak bayar. Oh, banyak hal faktor yang menyebabkan. Ya kan, pertama adalah mungkin PHK, yang kedua mungkin suaminya meninggal atau usahanya bangkrut dan sebagainya. Baik. Nah dari situ kita akan menghubungi, kalau dia lebih dari satu platform, biasanya lebih dari satu platform, ya kita akan hubungin semua. Untuk gimana nih ya, dan kita akan kita itu maksudnya kami dari AFPI akan melakukan mediasi ini kepada semua platform. Nah dari situ bisa diberikan keringanan, ya kan. Nah itu yang saya sangat menyesalkan. Ya mungkin masyarakat juga belum mengerti, belum tahu. Jadi di media ini ya saya menghimbau kalau ada yang Sulit untuk bayar, kesusahan, ya udah hubungin Ada AFPI solusi aja. lain selain meninggalkan tanggung jawab Pak ya? Betul. Nah, tapi dari kasus juga ada beberapa memang para peminjam ini memang tidak mau bayar, itu yang masalah. Ini Ya. juga terjadi berarti di yang legal juga? Yang legal. Dari catatannya AFPI, udah banyak belum Pak yang mengaku bahwa, atau dari teman-teman P2P lainnya bahwa oh nih udah mulai banyak nih yang sengaja untuk gagal bayar gitu-gitu? Trennya sih Naik. kalau dibilang naik tinggi enggak juga ya, tapi ada. Ada yang begitu karena maraknya ajakan-ajakan untuk tidak membayar itu. Iya, karena yang sepengetahuan saya ini tuh awalnya terjadi buat yang ilegal Pak ya. Betul. Iya, di media sosial tuh gerakannya buat yang ilegal. Ya udah kan mereka memang tidak punya payung hukum, tidak ada kantornya, tidak ada Nggak kantornya, izin, tidak ya. ada izin. Nggak Jadi ya jelas, udah gitu. biarin aja. Iya. Kalau mau bayar gimana caranya kita menghindar dari mereka aja Betul. gitu. Tapi ternyata ini merembes juga akhirnya Nah, ke terakhir ini legal. sebenarnya fenomena ini kan sudah mulai dari kira-kira 2 tahun ya. Tetapi kesini ini 6 bulan terakhir ini udah mulai merembes ke Pindar yang berizin dari OJK. Iya. Nah, itu yang padahal kita kan punya media sih sebenarnya, media untuk komunikasi untuk menyelesaikan, kita juga mau bantu ya kan Pak. Gitu, Pak. Berarti harus lebih sering komunikasi Pak sama Betul. media Pak, biar bisa lebih banyak nih yang terpapar sama edukasi yang harusnya Iya, mereka iya. paham gitu Pak ya. Betul, Kalau betul. udah minjem Ada konsekuensinya, ada konsekuensi, ada tanggung gitu. jawab dan Betul. coba mungkin Pak Ancik bisa jelasin apa saja risiko misalnya sampai seorang borrower ini gagal bayar dalam melakukan pinjaman ke P2P gitu. Ya, resikonya adalah kita tagih terus ya. Kalau umpamanya nggak bisa ya karena kita menandatangani perjanjian secara hukum, ya itu bisa ke pengadilan.
Termasuk juga catatan di Slick juga gitu ya. Itu dia. Pasti. Nah, yang paling penting banyak masyarakat nih yang tidak care kalau dia itu diajak untuk tidak membayar, tidak care bahwa nama baiknya itu rusak. Betul. Jadi itu yang sangat disayangkan. Sehingga nantinya, apalagi sekarang bulan Juli ini kan Pindar udah mau masuk ke Slick nih. Ya, kemarin ada beberapa, terus terang aja ada beberapa fintech yang kerjasama channeling dengan bank sebagai lendernya, ya otomatis masuk Slick. Sehingga kalau macet di sana ya nggak bisa lah. Oh, itu baru beberapa tapi Pak. Ini beberapa bank ya, baru beberapa. Bank. Okay. Nah nanti di Juli kita mulai itu semua Pindar dengan ya step by step Okay. ya. Tapi di tahun ini harus selesai semua Pindar. Oke. Artinya nanti di Juli itu siap siapapun yang minjem ke Pindar, Betul. itu catatan kreditnya, skor kreditnya akan masuk ke Slick gitu. Betul. Dan itu akan berpengaruh terhadap Sangat segala macam hal yang akan dijalankan nanti Di selama masa hidup ya. mendatang Iya, di masa ya mendatang. mau minjam apa namanya motor udah nggak bisa, mau Iya. minjam elektronik juga nggak bisa. Betul. Ya kan? Apalagi Dan kalau ke seterusnya. KPR masih jauh lah tuh ya, pasti Betul, jelas ya. KPR sulit. juga nggak bisa gitu. Tapi kita mungkin bicara dari sisi pengguna Pak. Mereka tuh berusaha ada keinginan untuk meninggalkan tanggung jawab, itu kewajiban untuk membayar utang yang mereka sudah ajukan itu, apakah memang karena terberayu sama gerakan sekelompok orang ini, atau memang lagi kondisi yang nggak baik-baik aja nih ekonomi Indonesia? Kan kita tahu sekarang sejumlah indikator ekonomi itu katakanlah sedang dalam decreasing gitu Pak. Apakah ada faktor ke situ atau gimana catatannya Afi? Sebenarnya secara teori kredit macet ya, ada yang namanya capability dan willingness. Oke. Ya. Ada orang yang capable, artinya mampu, tapi willingness-nya rendah, ya dia nggak bayar. Willingness itu kemauan untuk bayar, ya kan. Nah ini yang kita khawatirkan. Ada orang yang sebenarnya punya duit, tapi dia nggak mau bayar. Ada orang yang dia umpamanya dia harus sebenarnya bayarnya 1 juta, contoh 1 juta. Tetapi sebenarnya dia mampu bayar, dia punya duit 250 aja. Dia diam aja, dia nggak mau bayar. Padahal itu kan bisa dikomunikasikan. Oke lah 1 juta kita bagi 4 aja, diperpanjang aja kayak gitu kan bisa itu. Nah ini yang kami sayangkan karena begitu masifnya gerakan mengajak ini, mengajak tidak bayar. tidak bayar. Nah itu yang sangat merugikan di industri kita. NPL-nya berapa sih Pak sekarang? Sekarang di sekitar nggak sampai 3 ya. Nggak sampai 3. 2 sekian saya lupa. Naik nggak Pak dari year on year-nya? Year on year naik sedikit sekali, ya. Oke. Tapi itu bisa jadi tidak jadi satu-satunya acuan bahwa memang ini adalah dampak dari adanya gerakan gagal bayar ini gitu ya. Memang betul tidak. Cuman kan kita melihat ke depannya. Kalau ini masif terus, Iya ini kan berbahaya sekali. Dan berbahaya buat ekonomi juga pada akhirnya secara keseluruhan Pak ya. Betul, berbahaya bagi ekonomi kita juga, mental masyarakat juga, ya budi pekerti dan apa namanya ya kita kan terkenal lah Indonesia punya budaya yang wajib membayar utang ya, apalagi ya kita orang yang beragama lah istilahnya. Iya, paham. Dari fintechnya sendiri ada yang memberikan laporan nggak ke Bapak sendiri mengenai ini nih sebetulnya borrower kami seperti apa gitu gambarannya? Yes, ada beberapa, ada di laporan kita. Cuman kita belum mendata angka yang pasti ya. Tetapi untuk si gerakan gagal bayar ini. Yes, gerakan gagal bayar. Karena mereka ini salah satunya adalah memberi contoh, ya kan? Kayak apa ya? Memberi contoh bagaimana untuk menghindari pembayaran ini. Iya. Itu termasuk tindakan melawan hukum nggak sih Pak?
Saya rasa iya, karena mengajak orang yang tidak benar, Iya. ya kan harusnya apa namanya? Kan harusnya- kewajiban itu juga tertulis hitam di atas putih gitu. Artinya Yes, dia betul. melawan hukum kalau sampai tidak mau membayar. Betul. Itu disadari sama Nah itu yang tidak yang harusnya disadari ya, tapi belum apa namanya, belum kelihatan di situ ya. Ada yang komen terhadap ini dan mereka punya follower itu ribuan loh. Iya sampai Ribuan. yang Oh. men-share tata caranya Yes, gitu ya. kayak gitu. Oh, Apakah menghindari. dilaporin sama AFPI ke Kominfo mungkin atau mungkin ke cybercrime langsung atau gimana Ada teguran langkah langsung. hukumnya, Pak? Iya. Iya, kita lagi diskusi memang dengan cybercrime, terus apa namanya masalah ini. Kalau polisi bilangin mah kriminal, pidana. Oke, ya kan, ini udah. kriminal ya. Tapi sebelumnya memang kita sudah juga diskusikan dengan OJK. Ya, OJK kita sudah kami sudah sampaikan juga dan apa namanya, kami sebenarnya pengen ini ya, kita encourage lah, kita apa namanya, gimana caranya mengedukasi, ya kan, ayo kita sama-sama ngomong, nggak apa-apa umpamanya ada beberapa teman yang mewadahi tentang Galbay ini, tapi harusnya yang benar. Kalau umpamanya Galbay, ya udah coba hubungin AFPI dan sebagainya, kan kita bisa juga kerjasama. Tapi jangan mengajak yang tidak benar, ini aja. Ini bagian dari ini ya, memberikan literasi keuangan juga loh buat Iya. Yes, juga gitu sebetulnya. memang kita terus terang aja edukasi dan literasi kita masih harus Terus lebih gencar ditingkatkan. lagi. Makanya bulan depan di tanggal saya lupa 9 apa 10 kita akan adakan edukasi dan literasi di Sorong, Papua. Oh. Oke, kenapa memilih Sorong, Pak? Karena kita kalau di Jawa kita sudah melakukan, di Sumatera juga, Kalimantan, Sulawesi, di Makassar, Manado. Nah sekarang giliran ke Papua. Oh, kirain karena lagi happening Raja Ampat ya. Biar jalan-jalan Iya, biar- maksudnya, biar merata ya Dan Pak ya. dari data itu Sorong cukup banyak. Cukup tinggi Pak? Cukup di sana? banyak ya di sana. Oh, Tapi NPL-nya cukup rendah. Wah, keren. Keren. Papua itu berarti keren. literasinya tinggi tuh. Ya. Sebetulnya ya. Sebenarnya literasinya bukan, iya benar, tapi willingness mereka. Willingness. Iya. Karena apa namanya, di Pindar ini kan lebih banyak sebenarnya ultramikro. Ultramikro itu pengusaha-pengusaha sangat kecil. Oke. Ya kayak penjual sayur lah, penjual bakso lah, penjual nasi uduk, apa dan sebagainya ya, sate, kecil sekali, dan mereka merasa bahwa ini penting, ya makanya mereka selalu menjaga nama baiknya, karena kalau dia telat bulan depan Betul. dia nggak bisa ambil. Kan ini kan lebih banyak kita itu sebenarnya di repeated borrower, Oh, ya, oke. repeated borrower. Jadi borrower yang memang repeated terus. Jadi kalau kita lihat bisa dia ambil, karena dan jaraknya kan pendek-pendek banget ya. Sehingga mereka bisa ambil 1 tahun itu bisa 18 kali, 20 kali, bisa kan? Ya, Nah, oke. karena pendek-pendek, ada yang 2 minggu aja, ada yang 3 minggu. Nah, ini mereka sangat menjaga. Dan di processing kita, kalau dia bagus, dia cepat sekali. Jadi kalau dia bagus, umpamanya kayak orang yang sudah 3 kali dan keempat kalinya dia ngambil, ya jam 2 pagi dia minta lagi, ya kan? Mungkin di kita mungkin 8 menit sudah ke kredit rekeningnya. Siap. Gitu ya. Ada catatan nggak Pak sebetulnya pinjaman ini tuh penggunaannya untuk apa gitu? Ya, penggunaannya Banyak sebenarnya lebih banyak ke produktif. Terus Oke. terang aja. Buat UMKM gitu, Ya, Pak ya. UMKM, ultramikro, yang Ultramikro. kecil-kecil sekali itu, Termasuk yang yang cuma 2 juta. gagal bayar ini juga apakah banyak di kredit produktif atau yang konsumtif, Pak? Nah, di sini kita lakukan research itu lebih banyak di konsumtif memang. Oh gitu. Ya. Wah, parah banget ya. Nah, jadi Nyebelin banget. Wah, parah banget ya. Maksud dia, gue kebayang. Jadi dia minjem ke pinjol Iya. buat beli
gawai misalnya handphone terbaru. Yes. Terus habis itu dia sengaja nggak bayar. Bayar. Kesel banget kan kalau Menyebalkan. misalnya lo adalah lendernya. Kan misalnya di P2P itu kan kita platform tuh kayak Pak Encik nih cuma jadi platform doang Pak ya. Betul. Jadi lendernya katakanlah gua. Iya. Lo adalah borrowernya. Iya. Terus lo minjem lewat panci gitu Iya, kan yang betul. merantarai. Ya. Terus lo sengaja nggak bayar. Ya gue cari lah. Kesel. Mediasi kita Iya. hanya Iya benar. perantara. Betul. Nah, betul. makanya kita selalu melakukan edukasi, pinjamlah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dan juga Jadi, kemampuan Pak ya. Ya, kemampuan kemampuan itu harus tentunya, dicek kebutuhan juga. dan kemampuan, bukan keinginan. Nah, yang banyak itu sebenarnya memang lifestyle sih. Oh gitu Pak ya. Lifestyle. Banyaknya konsumtif ya. Tapi konsumtif. sebetulnya juga ini mungkin bisa jadi kritikan juga sih ya kepada pihak perusahaan atau borrower juga karena memang seringkali berjumpa dengan iklan yang memang mengajaknya tuh untuk penggunaan yang konsumtif gitu. Oh. Jadi ada adegannya tuh kayak handphone ini masih handphone lama. Gak apa-apa pinjam saja di sini gitu. Mudah kok gitu. Iya, Jadi ya. memang mungkin sebetulnya juga bukan gak boleh tapi maksudnya bisa dengan narasi yang lain gitu. Itulah Betul. pentingnya makanya tadi namanya literasi seperti yang disampaikan Pak Enci gitu ya. Termasuk bagaimana kita tuh batas boleh minjem duit biar keuangan kita masih sehat. Correct me if I'm wrong ya Pak Enci ya. 30% dari penghasilan Yes. Pak ya. Betul. Harus punya kalkulator sendiri tuh berarti Betul. berapa Benar. banyak di Jadi Jangan kalau- lebih ya, dari wajar. itu. Iya, ini suka Nah. nih Pak gaji UMR tapi handphonenya iPhone 16. 16,5 sorry banget nih. Gimana Jadi- Pak Enci? Jadi gini, memang beberapa fintech itu marketnya itu di karyawan, tapi nggak 100%. Mungkin 20-30% ke Oke. karyawan. Saya kasih contoh aja, karyawan yang baru bekerja maksimum 5 tahun ke bawah. Oke. Oke. Nah, jadi karyawan 5 tahun ke bawah ini fenomena dunia. Oh, Bukan global cuman mungkin bukan ya? cuman di Indonesia. Oke. Oke, seluruh dunia hampir sama. Yang 5 tahun ke bawah itu gajian tanggal 25, tanggal 10 udah habis. Oh gitu. Gitu kan. Benar gak? Yang 5 tahun ke bawah. Bener lagi. Hampir Sorry kamu udah kerja berapa tahun? hampir 80% gitu. Ada juga yang irit dan Iya, sebagainya. Nah, sehingga pada saat 25 dia besok pusing kan. Pusingnya adalah gimana nih? Jauh nih gitu ya. Hidupnya gimana? Iya, masih jauh nih ke gajian Nah, depan. Akhirnya pinjam di kita. Nah, dipinjam di kita itu harus benar-benar mempunyai financial planner yang baik, ya Iya. kan? Jangan gajinya 6 juta, pinjamnya 4 juta. Ya, tapi kalau 6 juta gajinya, ya pinjamnya 1 juta aja. Iya. 1 juta untuk apa? Untuk bensin lah, transport, makan sampai di tanggal 25. Nah, tanggal 25 nanti itu lunas. Iya. Jadi sebenarnya dia pinjam hanya tanggal 10 sampai tanggal 25. Iya, iya. 15 hari. Nah, ini yang saya bilang short term. Nah, banyak sekali karyawan yang bagus, yang membayar disiplinnya bagus dan mengerti. Kenapa? Karena begitu dia menunggak 1 hari 2 hari, nanti di tanggal 10 atau tanggal 8 dia nggak punya duit, prosesnya akan lama. Iya, Iya kan? betul. Nah, itu yang kalau jadi kita selalu mengedukasi untuk disiplin bayar. Ngecek pindar ya. Oh bener. Disiplin bayarnya mesti bagus. Iya, Mungkin iya, gitu. iya. Ya, Pak balik Memang lagi bisa ke dari- slik tadi Pak. Jadi saat ini kalau misalnya orang minjem ke Pindar gitu, catatan kreditnya tidak masuk ke Belum. slik. Belum masuk Belum ya. semua. Ada beberapa yang kalau kerja sama bank Oh, itu itu masuk. masuk. Ya, Tapi karena yang- channeling ya. yang Banknya berdiri yang sendiri, banknya yang iya. lapor ke OJK. Oke. Nah, Juli ini kita akan start ya, fintechnya langsung lapor ke OJK. Cuman bertahap karena ini datanya ini fintech ini Pindar ini kan luar biasa Besar banyak. ya. Benar. Kalau semua langsung bisa. Benar. Ini kan problem lah di server dan sebagainya. Nah, akhirnya kita bertahap dulu.
ya kan. Tapi kita rencanakan tahun ini semua udah masuk. Ya, ya ini akan banyak membantu kita untuk menekan NPL, menekan NPL, dan OJK juga sangat concern ya terhadap ini agar ya edukasi ke masyarakat juga ya supaya disiplin bayar, disiplin untuk minjam juga lebih baik lah ke depan. Biar ekosistemnya bisa baik gitu Pak, sehat gitu Pak ya. Ekosistemnya juga sehat, dan karena kita pengen ini berkelanjutan ya dan sehat. Jangan sampai nanti ada investasi lainnya. Iya. Jangan banget. dong. Takut banget. Ini bisa saja jatuhnya ke hal yang semakin buruk kalau misalnya ini dibiarin gitu Pak ya. Betul. Kan betul. Pada akhirnya kemampuan sebuah platform ini, Pindar ini juga ditentukan sama borrowernya Pak ya, untuk bisa bertransaksi dengan baik gitu. Iya. Dan tentunya lender juga akan selalu mengevaluasi ya. Kalau terlalu banyak NPL-nya, lender juga nggak mau nantinya. Kalau nggak mau kan berbahaya bagi kita semua, bagi industri ini, bagi ekonomi juga. Ya, karena kalau kita lihat ya, yang meminjam ini ya banyakkan UMKM, banyakkan ultramikro. Ini kalau berhenti akan sangat berpengaruh. Sementara kita memang Pindar ini marketnya adalah untuk masyarakat yang unbanked, unbanked dan underserved. Masyarakat unbanked ini apa? Unbanked yang masyarakat yang belum bisa memenuhi syarat ke bank, gitu. Jadi sementara masih ada 46 juta UMKM di Indonesia ini yang belum masih unbanked ya. Oh gitu. Ya masih unbanked gitu. Nah, itulah nanti akan bisa dibantu sama Pindar. Betul. Itu yang kita terus untuk menggalakkan UMKM ini. Baik. Gitu. Oke. Pak Ancik, tadi mau nanya apa ya? Saking banyaknya gue sampai lupa. Ini apa namanya? Ini buat ngingetin juga ke Detikers mungkin nanti buat biar mereka juga paham gitu, jangan sampai terjadi gagal bayar karena kedepannya kan akan masuk di catatan kreditnya ke Slik OJK. Betul. Mungkin Pak Ancik bisa jelasin kalau misalnya sampai masuk ke Slik OJK, catatan kredit yang buruk itu apa saja yang akan terjadi nanti Pak? Tentunya banyak sekali ya. Yang pertama adalah saat ini lagi tren ya, penerimaan karyawan itu dicek di Slik, ya kan, supaya calon karyawan ini benar-benar bersih. Itu satu yang akan mempengaruhi nama baik kita. Yang kedua adalah ya meminjam itu tadi sepanjang melakukan apply atau permohonan pinjaman ya pinjam motor kah atau elektronik kah atau kredit rumah atau modal kerja itu pasti akan ditolak. Ya, karena kalau udah masuk di Slik nggak bisa lagi diterima karena kalau ada yang terima ya disikat di komen sama OJK kan. Iya benar. Gitu. Kan kredit pendidikan pun juga termasuk. Kredit Pindar juga ada juga. buat ada pendidikan Pak ya. Ada pendidikan kita ada. Jadi kami pesan kepada masyarakat untuk menjaga nama baik ya. Di luar negeri ada satu negara, saya nggak usah mention nama negaranya ya. Itu kalau menunggak di atas 90 hari dia nggak bisa pakai public service. Oh gitu. Seperti naik MRT, naik bus, naik Transjakarta, kayak gitu nggak bisa. Bahkan 2 bulan yang lalu saya dengar bahwa ada beberapa toilet umum itu nggak bisa masuk. Wow. Bayangin kalau menunggak 90 hari kebelet gimana tuh. Kembali ke zaman batu, ngorek tanah. Jadi itu cara mereka melakukan disiplin kepada masyarakatnya untuk membayar tepat waktu. Betul. Jadi sebetulnya juga ya untuk masyarakat Indonesia juga bahwa Pindar itu bukan
sesuatu yang buruk gitu. Tapi Betul. sebetulnya bagaimana bisa memanfaatkan itu gitu ya, Betul. dan bisa tetap berkomitmen lah ya. Ada ya kalau meminjamnya secara sadar ya kan, ya berarti artinya juga harus dikembalikan gitu uang yang dipinjamnya. Apapun itu kebutuhannya gitu. Iya. Ya. Yang paling penting adalah pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan, Nah, bukan gitu. keinginan. Nah, kalau Apalagi keinginan nggak ada- lifestyle. Nggak ada beresnya ya Pak kalau keinginan tuh. Karena kalau Ada keinginan nggak ada plafonnya, langit pun, langit Betul. ketujuh pun Kalau bisa ditembus, jadi ya. raja kita incer, Waduh, Pak. waduh. Tapi Pak J, terakhir sebelum kita close diskusi ini, sebenarnya Pak, kalau misalnya orang udah paham gitu, misalnya aturan-aturan dalam merencanakan keuangan, investasi, pokoknya literasi keuangannya begitu Pak ya. Tapi dia tidak nerapin, itu termasuk literasi keuangan yang tinggi apa enggak Pak? Tidak diterapin, saya rasa literasi yang belum gimana, kalau mau bilang Literasi. tinggi sih bisa jadi tinggi, tetapi kan masalahnya mental kan. Iya benar. Kadang-kadang orang-orang yang udah tahu kok do's and don'ts-nya kayak apa, Yes. tapi dia tetap aku Terabas. langgar ini semuanya. Makanya kenapa hal ini naik lagi tren ya sekarang. Karena memang ini masalah mental Republik ini, mental masyarakat kita. Saya berapa kali berbicara di beberapa forum ya, bahwa ini berbahaya sekali untuk mental negara, mental masyarakat kita. Kenapa? Karena mengajak untuk tidak bayar gitu. Jadi menurut saya ya kita harus meluruskan ya apa yang terjadi saat ini gitu. Ya kalau memang punya masalah janganlah ke situ. Kan ada medianya. Benar. Bisa ke AFPI, bisa ke platformnya, bisa juga ke OJK Betul. kan. Dengan laporan ke 157 dan sebagainya. Itu kan bisa wadah yang tepat. Siap. Ya kan? Jadi jangan bikin aturan sendiri Pak Jangan ya. bikin Iya. aturan Ikutin sendiri aturan yang lah. sudah Ya, berlaku. ini negeri kita cintai lah. Jangan Betul. dirusak mental kayak gini. Betul, Ya. betul. Ini indikator juga untuk masyarakatnya ya, apakah masyarakatnya ini berbudaya gitu Betul. dan kondisi ekonomi. Budi pekerti yang paling Budi penting. Sesederhana adalah ya kalau minjem dibayar. Udah Itu itu aja. aja. Ya. Bayang nggak kalau Betul. misalnya duit kita dipinjem nggak dibayar? Aku kejar kau sampai manapun itu ya. Nah, kalau umpamanya ada satu lagi, Iya. ada masalah penagihan yang tidak beretika, langsung laporin aja. Bisa laporin ke AFPI, bisa laporin ke OJK. Kita proses, kita blacklist itu. Ke AFPI itu bisa kemana Pak lapornya Pak? Boleh sekali AFPI lagi? bisa telepon ke 150 Oke. 505 150 505. atau ke email pengaduan@afpi.or.id. Oke. Yes. Itu Itu bisa. kalau ada ada kesulitan dalam pembayaran juga bisa ke situ Bisa, ya. bisa Nanti kita akan dicarikan bantu. solusinya. Betul, kita bantulah untuk carikan solusi. Tetapi kalau ada yang penagihan tidak beretika, boleh dilaporin. Dan kita ada komite etik, kita sidang. Kita sidang. Nagih itu boleh nggak Pak di atas jam 9 malam? Nggak boleh. Jadi kalau di atas jam 9 malam berarti udah nggak Nggak boleh. benar tuh ya. Jam 8. Jam 8 batasnya. Colorado yang Dari jam kebalik. 8 sampai jam 8. Siap. Nggak boleh. Tapi biasanya gini Pak, biasanya yang dia yang pinjem dia yang galak gitu, dia yang ditagih tapi dia yang lebih galak gitu. Itu dia. Itu ya mental. Ada fenomena begitu juga di Ada, dunia. sangat. Ya biasalah. Gimana tuh Pak kalau begitu Pak? Nah, itu yang kalau ada juga beberapa laporan itu yang dia lebih galak daripada penagihnya. Ya kita akan proses ya kan. Gitu. Siap. Kalau gitu semangat buat Pak Anci Semangat untuk ya, bisa Pak. terus Sama-sama. meliterasi Thank you. masyarakat dan juga biar orang-orang juga pada sadar gitu ya Betul. pentingnya untuk bisa membayar tanggung jawab kewajiban yang sudah didapatkan begitu Betul. dari pinjaman daring ini Betul. sehingga ya biar soalnya
nggak cuman 1-2 aja yang pada akhirnya terdampak, itu bisa jadi multiplier effect buat ekonomi kita juga. Betul. Betul. Dan sebetulnya juga sekali lagi mungkin correct me if I'm wrong ya Pak, tapi kalau sebetulnya juga pinjaman daring ini sebetulnya salah satu yang dibidik adalah masyarakat yang memang belum ter-reach sama bank gitu ya. Jadi sebetulnya mengajak untuk tetap bisa produktif gitu, tetap bisa juga mendapatkan kemudahan gitu ya untuk meminjam secara online juga gitu. Jadi janganlah dipergunakan untuk yang non produktif, apalagi males bayar. Betul. Iya. Demi Indonesia emas ya, bukan Indonesia cemas ya. Nah, itu dia jangan. Terima kasih Pak Ancik Thank sekali you, lagi. sama-sama. Terima kasih. Jangan kasih bosan-bosan ngangkat telepon dan Siap. chat dari wartawan Pak. Ya, Karena tapi pasti akan jangan ada di banyak. atas jam 6 sore kata Pak Ancik. Oh Pak Ancik Pak kayaknya 24 jam deh. Ada Oke, adminnya. boleh. Ada adminnya. Siap. Terima kasih sekali lagi Pak. Makasih, Oh iya, sama-sama. kita punya tugas Tagline. tambahan buat Pak Ancik. Apa tuh? Jadi closing segmen ini Pak Ancik harus bilang, kalau misalnya kita bilang detik sore, Pak Ancik balasnya dengan bilang Gak cuma hore-hore. Coba Nggak tes dulu Pak. Enggak detik sore. Nggak cuma hore-hore. Ih, keren, keren. Ayo udah. Kalau gitu, Detikers jangan kemana-mana karena kita masih akan mengudara sampai jam 5:30 sore nanti. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma. Nggak cuma hore-hore. There you go. Yeay. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Siapa di sini yang pengen punya rumah? Enggak. Tuh Kalau kan, rumahnya rumah karena- marmut enggak mau. Ngopi terus sih, jadi nggak kebeli rumahnya kayak aku Masuk. dong. Nggak ngopi, tetap gak punya rumah. How can we survive? Nggak ya, nggak ada lagi tuh orang-orang yang bikin kampanye nggak ngopi. Ngopi terus sih makanya nggak punya rumah. Enggak. Mungkin punya kebun kopi, jadi dia Jadi usaha bisa punya rumah. produktif Iya, gitu. iya. Kenapa sih soal rumah-rumah ini? Ini tuh I think I have to take back my words di beberapa episode lalu karena waktu kita ngasih lihat denah Iya. rumah subsidi, terus aku bilang, you know what, I don't hate it. I said that. Kita Sampai boleh- akhirnya lo melihat video itu. Video yang viral. You know what, Nggak apa-apa, I don't iya. hate it gitu. Iya. Aku bilang gitu. It's okay. Secara sadar. Gue Lalu pun juga bilang gitu kan waktu itu. Iya. Kayak ya buat rumah tumbuh nggak apa-apa lah. hmm, Masalahnya kita masuk situ kita nggak bisa tumbuh karena kekecilan. nah, Mentok. Huntap tuh hunian tetap Natap. kan. Nggak bisa bahkan dibilang hunian tetap itu. Tapi kita itu mau ngomongin Nah. soal si rumah subsidi yang segini itu. aku tadi mau lebih polite loh. Bilang kayak ya, well, ya kan itu pakai baru contoh. Iya, ya apresiasi langkah pemerintah mau menyediakan rumah dengan harga lebih terjangkau biar orang-orang bisa lebih banyak beli rumah. Tapi cukupkah rumah dengan bentuk seperti itu buat kita? Lalu apa saja benefitnya ketika rumah itu jadi lebih kecil, lebih murah? Apakah orang mau membelinya? Betul, terutama juga sebetulnya itu kan ya oke, we get it. Itu adalah rumah contoh gitu ya. Yang ya harusnya jadi contoh gitu kan ya, tapi sepertinya agak kurang realistis atau enggak Kurang bisa make jadi sense. contoh. Kurang make sense ketika perabotannya seperti itu gitu yang dicontohkan gitu. Kemudian juga ya kita juga banyak mendengar tokoh-tokoh atau mungkin mostly architects lah ya atau desain interior misalnya Oh ya? yang komentar soal itu. Dan gitu. komentarnya? They hate it. Oke, coba deh kita telusuri ini bersama dengan redaksi dari Detik Properti. Sekarang udah ada Waret Pelnya, ada Danang Sugitomo. Sugianto dong. Gua harus gimana? Udah gitu aja. Dadah. Halo, Velocity gitu. dulu. Halo Detikers, nama Velocity, saya. iya. Mas Danang. Iya. Gimana? Tertarik untuk membeli rumah? Udah punya rumah dia. Subsidi? besar banget. Sayangnya saya udah Masih. punya. Alhamdulillah. Besar banget. Kamar mandi Tahu luar. tahu Sumarekon Mall? Nah, Kamar mandinya di situ. Mewah sih. Numpang dong mau kamar mandi di mall. iya ini rumah subsidi nih, Nang. Iya. Ini kan adalah masih wacana ya. Tadi gue sempat Masih ngobrol wacana, sama betul. Danang. Ini sebenarnya udah ada payung hukumnya nggak sih bahwa ini memang akan sekecil ini gitu. Ternyata ini masih wacana ya. Oh, Masih wacana. tapi kok udah ada ininya, Mas, udah ada rumah Mock-up-nya. contohnya, iya. Terus maksudnya boleh secara
umum, boleh yang orang umum tuh udah boleh ngeliat gitu. Jadi gini nih ya, Runut, dulu, ya. dirunutin Oke, kali ya, oke, dirunutin. Sebenarnya informasi ini apa namanya, bukan bocor ya, bisa dibilang bocor, awalnya bisa dibilang bocor ya. Bocor itu kayak foto dari draft Kepmennya PKP. Betul. Kepmen PKP KPTS tahun 2025 lah, tentang batasan luasan lahan. Di situ tertera langsung di fotonya itu, di lembar yang ukuran luas rumah subsidi itu 14. diperkecil, enggak 14 tapi 18. Jadi dari 21 ke 36 itu kan range ya. Jadi 18 ke 21. Itu awalnya. Tapi ternyata kita konfirmasi lagi bahwa itu bukan bocor ternyata, tapi memang kita sengaja Memang ada. kita lempar dulu, katanya sih seperti itu ya. Nah, ngomong siapa tuh? Menterinya langsung. Yang ngomong itu Dari PKP pokoknya. dirjennya. Nah, Ibu Sri Haryati kalau nggak salah. Oke. Nah, yang 14 itu bukan usulan resmi dari PKP, bukan wacana resmi dari PKP, tapi itu cuma mock up contoh rumah yang kecil dari Lipo Group. Jadi itu bukan resmi yang 14 itu. Jadi ukurannya sebenarnya bukan 14. Tapi 1,4. Bukan juga. Berapa dong tadi? 18 ya? 18 meter persegi ya. Jadi lumayan. lo jelasin dong bahwa kenapa akhirnya dibikin 14 bukan 18 aja tuh di mock up-nya waktu itu. Nah, sekali lagi ya gue tegasin bahwa itu tuh bukan usulan dari Kementerian PKP ya. Itu contoh dari Lipo yang Developer mungkin ya pengembang yang memang mungkin dia Berinisiatif punya sendiri. ahli. Ya, dia punya ahli merancang, mendesain rumah yang minimalis. Gitu. Nah, dia akhirnya bikin Bukan mock up minimalis, mini abis. Betul lagi. dari tadi. Iya lagi. Nah, jadi kedatangannya Pak Menteri juga tuh kan, datang tuh Pak Menteri Pak Marwarar Sirait ke acara itu, bahwa sebenarnya nih ya dalam kalau kita bisa simpulkan ibaratnya gini loh, dia kayak menyampaikan pesan bikin rumah 14 meter persegi aja bisa loh. Apalagi yang 18 meter persegi gitu loh. Bisa apa nih? Gitu sih sebenarnya dengan mock up seperti ini gitu. Karena kan yang beredar itu baru denah. Belum mock up denah, apa namanya, bentuk kotak gitu. Gitu sih. Jadi 18 itu adalah ukuran yang sebenarnya yang jadi wacana ya. Jadi wacana yang itu minimum ya. Iya, minimal minimumnya. Dan sebetulnya satunya lagi adalah udah ya ini secara contohnya kurang lebih begini gitu ya. Lokasi-lokasinya juga belum ada yang dirilis ya. Belum. Memang sebenarnya ini masih mentah banget sebenarnya. Sampai sekarang pun ditegaskan sama Kementerian PKP bahwa ini sebenarnya masih berupa wacana. Cuma kalau lokasi kayak udah ada kisi-kisi lah. Sebenarnya dia kayak contohin doang aja. Kayak misalnya Ibu Dirjen itu ngomong ada beberapa tempat lah yang mungkin jadi potensi gitu. Contohnya misalnya Cikampek gitu. Contohnya masih jauh. Masih ada kayak gitu. Ada di Menteng nggak? Waduh, Menteng di Genteng, bukan Menteng. Kalau kamu masih gajian, kamu jangan berharap tinggal di Menteng. Enggak, karena gini, sebelum selesain dulu Nang. Tadi lokasinya di mana lagi? Cikampek. Cikampek Iya. aja sih, itu mencontohkan aja. Karena yang gue bayangkan adalah mungkin pemerintah mengeluarkan usulan rumah yang lebih kecil ini supaya dengan lahan yang terbatas itu bisa tetap dibangun rumah gitu. Nah, lahan yang terbatas ini di mana? Gue kira dengan ukuran rumah yang segitu orang masih akan tetap mau beli kalau misalnya lokasinya strategis. Kalau terbatas berarti Jakarta mungkin nih, apakah di dalam kota kah atau yang nggak pinggir-pinggir banget? Gitu deh, bener. Makanya tadi gue nyebutin adalah bisa jadi di Menteng mungkin ada lahan idle yang bisa dibangun rumah subsidi. Di bunkernya. Bawah tanah ya. Ada yang nyasar rudal ya. Gimana? Enggak, sebenarnya memang kalau pernyataannya bahwa ini diperkecil, tujuannya adalah, jadi dia dari Kementerian PKP bahwa luas rumah rumah subsidi yang diperkecil 18 meter itu di wilayah-wilayah yang dia menyebutnya metropolitan. Cikampek itu sebenarnya dianggap metropolitan sama mereka karena kan dekat dengan tol. Ya masa orang dengan rumah segitu bukan maksudnya banyak kawasan-kawasan perindustrian kayak gitu ya. Jadi maksudnya dia gitu. Jadi di daerah katanya luasannya tetap sama. Ini masih menurut Kementerian PKP yang sekali lagi ini masih wacana ya. Gitu. Jadi dan salah satu alasannya lagi kenapa ya intinya
tanah semakin mahal. Hmm. Dengan luasan yang semakin kecil, ya harapannya pertama harga bisa ditekan, atau mungkin minimal bisa sama, tapi jaraknya lebih dekat lagi ke Lokasinya lebih dekat ke pusat kota. Bukan cuma Jakarta ya, sekali lagi ya, kayak gitu dia bilang. Jadi pusat kota Bekasi, Iya, pusat kota Bogor, pusat kota pusat kota Babelan Depok. gitu ya. pusat Jauh kota juga. Ambon. Gitu. Oke. Ya, tanggapan masyarakat beragam sebetulnya ya, walaupun banyak ke arah yang kontra juga gitu. Banyak. Sudah ditanggapi lagi mungkin dari Kementerian PKP mengenai ini? Ya sekali lagi dia menanggapi, ya kan memang setelah itu muncul berita, wah liar kan, banyak yang menanggapi, pengembang menanggapi juga bahwa wah mereka menegaskan bahwa itu usulan bukan dari kami ingin usulan tetap sama gitu luas rumahnya. Terus dari ahli-ahlinya nih, pengamat properti dan ahli arsitektur dan segala macam menegaskan juga bahwa itu ya kalau diperkecil tuh semakin tidak layak lah untuk hidup gitu. Ya, pertama bisa menciptakan kawasan kumuh yang baru. Kedua itu katanya sih bisa menyebabkan gangguan mental ya, kesehatan, karena kan Bisa kalau sih. semakin besar gitu kan ya, anak-anaknya gitu. Terus ya sekali lagi ditanggapinya oleh Kementerian PKP bahwa ini masih wacana. Tapi Gitu. wacana juga lahir bukan dari cuman iseng kayak gitu doang dong. Pasti memang Betul. sudah dilalui dengan diskusi, mungkin ada visibility study-nya juga. Apakah ini memungkinkan? Berarti ini memungkinkan dilakukan. Oke, jadi sebenarnya kalau menurut Pak Menteri dan jajarannya itu bahwa usulan ini muncul ketika ada pertemuan. Gue lupa lagi tanggal. Pokoknya ada pertemuan nih antara Kementerian PKP mengundang pengembang besar, terus pihak Kemenq dan pemangku kepentingan lainnya. Oke. Akhirnya muncul intinya menyelesaikan masalah gimana sektor perumahan ini gitu ya, backlog beserta rumah subsidinya. Muncullah ide itu bahwa luas rumah subsidi diperkecil gitu sih sebenarnya. Berapa sebelumnya dari 21 sampai 36 ya? 21 Luas 36 bangunan luas bangunan ini ngomongin luas bangunan iya. dulu ya. 21 sampai 36 menjadi 18 sampai 21. 21. Dan soal harga dari yang tadinya berapa jadi berapa nih? Nah, kalau untuk harga sendiri sebenarnya kan juga masih belum keluar karena yang tadi pernyataannya masih berubah-ubah Oke. Masih berubah-ubah karena ada yang pertama bilang oh ini pasti lebih murah. Pasti lebih murah. Terus kita konfirmasi lagi, berubahnya adalah kalau dekat kota minimal samalah sama yang lama gitu. Yang lama kan 160 juta ya kalau untuk sekarang ya. Tapi kalau di pinggiran udah pasti lebih murah. Nah, kemarin sempat keluar kisi-kisi lagi bahwa cicilannya 600.000. sekitar 600.000 itu paling kecil ya, sampai 900.000 nggak salah. Yang sekarang kan juga rumah subsidi ada yang cicilannya 600.000 kan? Ada di daerah lain tapi bukan Jakarta. Tapi kalau 600.000 kita udah bikin beritanya tadi. 600.000 itu kalau hitungan kita itu menggunakan kalkulator Detik Properti ya, itu 100 jutaan, 100 juta lah. 20 tahun. Dengan hitungan Cicilan tenornya? Sebentar saya lihat dulu ya, saya lupa. Iya. Ya, intinya 20 jadi deh. 600.000 ya 20 Iya. tahun kalau nggak salah. Ih, 20 tahun hidup di rumah sekecil itu. Sorry, bukan bermaksud begitu. Maksudnya kayak 20 tahun kan kita pasti banyak hal yang kita lakukan dan tumbuhkan di dalam rumah itu. Sebesar Iya, Rumah tenor ke 20 tahun. samping, Nah, ke atas. Menariknya adalah kalau ini kan cicilan kita nggak tahu skemanya itu 600.000 seperti Oke, apa ya. oke. Cuma kalau kita hitung dengan harga 100 juta itu 20 tahun tuh 600.000 ya Oke. kan, dengan bunga flat karena kan kalau subsidi flat 5%. Tapi ada pernyataan bahwa harapannya mereka adalah kan pertanyaannya adalah mereka bilang cukup nih untuk pasangan baru nikah dan 1 anak. Ya, kalau anaknya besar terus tambah anak lagi, mereka tuh pemikiran dari pemerintah adalah berharap mereka yang membeli rumah subsidi 18 meter ini ekonominya dalam 5 tahun bisa berkembang, jadi bisa pindah beli rumah yang baru lagi. Over credit jadinya tuh. Jadinya over credit. Ada pernyataan over credit. Jadi Ini bisa di gantian over aja credit. ya, ya. Apakah Tapi- sebetulnya skema yang paling bijak jadinya ya udah sewakan aja gitu Nggak boleh rumahnya? disewain Oh subsidi. bukan, maksudnya pemerintah yang menyewakan itu kepada masyarakat Indonesia gitu. Rusunawa jadinya. I don't know apapun bentuknya gitu. Jadi ini tetap jadi asetnya negara gitu ya. Tapi masyarakat ya
Ya tapi ujung-ujungnya jadi rusunawa sih. Iya, tapi rusunawa sih. tapi masyarakat jadinya bukan didorong untuk punya rumah ya, tapi menyewa rumah. Tapi ini ada tren lagi di momen yang in this economy, nggak apa-apa kok untuk nyewa rumah. It is. Iya, dan Ya. nyewa Iya rumah kan? selama juga nggak apa-apa juga, kan bisa punya Ini aset Sofia dalam lah bentuk coba. lain juga. Iya, di Sofia momen ini gue kayak akan sukses. dimusuhi oleh seluruh pengembang ya dan bank. Tapi sudah ya dengan itu maksudnya Sofia lah coba. nggak selamanya nyewa rumah juga, maksudnya nggak harus maksain harus punya rumah saat ini gitu loh. Untuk nyewa juga nggak apa-apa sih, tergantung dari ini masing-masing. Iya, itu Ya nggak, balik Nang? lagi. Betul. Sekarang makan ya kita nggak bisa pungkiri lah. Maksudnya banyak dari Gen Z, milenial bahkan yang memilih ya gue Nyewa lebih aja. milih untuk sewa aja. Mereka udah ada hitungannya sendiri bahkan. Iya. Sampai jangka waktu berapa puluh tahun ke depan dihitung, wah mendingan gue Aman aja. ini kan daripada gue nyicil rumah gitu. Padahal sebenarnya pemerintah tuh dulu ya zaman awal-awal Pak Jokowi mencanangkan 1 juta rumah gitu. Waktu itu kan memang orientasi pembangunannya katanya adalah mau bangun high rise aja. Apalagi untuk wilayah perkotaan gitu. Itu tuh masih ada nggak tuh pendekatan kayak gitu? Masih kalau kita lihat dari program 3 juta rumah itu memang untuk di perkotaan itu diarahkan untuk high rise. Jadi bentuknya rusun, itu pun kita baca berita bisa kita baca ya di berita-berita bahwa katanya pemerintah ini udah dapat beberapa investor dari Qatar segala macam. Jadi difokuskan. Kalau makanya kita sebenarnya ada bingung juga sih. Pernyataan awalnya bahwa pemerintah dari 3 juta rumah itu di kota itu bakal dibangun high rise gitu. Jadi untuk wilayah di luar kota bakalan baru landed house gitu kan. Cuma muncul wacana ini katanya sih mendekati kota bisa landed house gitu. Coba jadi ya itu dia. Tapi yang jelas ini semua apapun yang dilakukan Kementerian PKP ini tujuannya targetnya di 3 juta rumah itu sebenarnya. Memenuhi target pembangunan 3 juta rumah tiap tahun. Tiap tahun itu harus ditegesin. Sampai saat ini udah berapa banyak? Kita setengah tahun nih. belum tahu Belum nih, ya. kita belum keluar data yang baru nih. Belum setengah tahun juga ini, Wei ya. Iya. Jadi masih panjang ya perjalanannya untuk mencapai target 3 juta rumah. 3 juta rumah. Iya Pak Ya, Jokowi pun juga pas mencanangkan program 1 juta rumah baru tercapainya, correct me if I'm wrong, di tahun keempat apa kelima gitu baru bisa 1 juta 1 tahun. Yeah, we're getting there. Kan udah ada IKN. Makin banyak lahannya maksudnya yang bisa dibangun juga. Iya Jadi betul, buka kan. betul. Apalagi kan pasti kalau kantor ada yang di sana butuh Rumah hunian iya gitu. Betul. IKN apa kabar sih? Minat pindah IKN kah? Lah kan nanti akan ada kehidupan baru di sana. Oh Who iya, knows? saya nanya bukan Mau satu aja. ya, mau ya. Iya. Kalau ya Apa? itu sih. Kalau kamu mau nggak tinggal di rumah sekecil itu, Danang Sugianto? Coba ini subjektif aja ya sebagai subjektif personal ya. Subjektif ya Cukup jelas. nggak tinggal dengan rumah sedikit sekecil itu? Enggak dong, jelas lihat badan saya sebesar ini. Gitu aja sih, simple ya. Karena kalau yang oke lah itu 14 ya, bukan 18, tapi ya beda 4 18 meter. bukan 14 terbalik. Iya. Sorry, itu 14 bukan 18 yang jadi mock up. Ya, Jadi mock up. oke. Nah, beda 4 meter lumayan sih. Cuman tetap aja kecil tuh. Karena kan batas rumah subsidi paling kecil sebelumnya tuh udah di 18 itu gitu. Nah, tadi mau nanya apa? Oh enggak, maksudnya di mock up yang 14 itu kan banyak yang bilang sholatnya di mana, nggak bisa. Iya. Gimana nanti mau naruh barang-barang perintilan kecil gua, pameran-pameran lukisan, vinyl, labubu dan segala macam, di mana? Nggak cukup, Nang. Itu dia. Ya makanya gue bilang gue secara pribadi nggak mau karena gue suka nggak sadarkan diri itu kena genjutsu beli apa gitu kalau kita. Iya. Nah itu yang gue pikirin. Gundam lu di mana naruhnya kan? Kapan gue punya Gundam? Tapi gini ya, maksudnya nah ini tanya dong kalau kamu pribadi. Kalau kamu di mana bisa? I don't hate it, still I don't hate it. Still you Tapi dengan syarat tetap single. Ya. Maksudnya tinggal sendiri. Kalau single betul. Ya Untuk kan? single aman.
Iya, jadi yang Tapi nggak kan cicil 20 tahun juga ya. yang 2 lantai Cicil itu 20 tahun. Oh, yang 2 lantai. yang 2 lantai itu tapi jadinya cukup 1 bedroom di atas misalnya. Jadi Bawah di blok gitu ya. Jadi di bawah tuh masih ada area untuk berkehidupan ya. Sholat lah ya, masak lah ya, beres-beres lah, yang lipat baju dan segala macam juga gitu. Tapi lokasinya kalau di Cikampek No. misalnya mau. No. Nah, maunya tetap yang dekat Jaksel. kan? Ya, itu. Jaksel. Iya, itu sama kayak rumah kos tapi pengen yang dekat gitu. Iya, Karena iya, yang iya. namanya milih properti itu kan selalu lokasi. Sehingga apalagi rumah subsidi juga selalu bermasalah dengan yang namanya lokasi kan? Betul sekali. Bukan selalu lah, Nggak selalu ya. kerap kali bermasalah. Nah, Walaupun lebih sering. yang pasti adalah banjir biasanya. Nah, tuh Ya ditambahin benar sama dia. juga. Banjir. Biasanya banjir. Berarti apa saja yang harus dipertimbangkan buat detikers yang di sini mau membeli atau memilih properti? Lokasi. Lokasi, apakah dia mudah untuk commute, rawan banjir atau tidak, lalu apa lagi? Kalau lokasi sih sebenarnya balik lagi ke pribadi ya, karena kalau ini gue Kalau senang pribadi aja traveling ya, nih gua ya. pribadi ya. Iya, karena gue punya tetangga tuh yang ini punya tetangga nih, fun fact ya, gue rumah tuh di Lo belum pernah cerita ini di podcast manapun kan? di Babelan Iya, oke. ya, pokoknya dekat Harapan Indah sana lah Oke. daerahnya. Terus ini orang kerjanya tuh di Depok dan Jauh dia jauh dan dia naik motor, nggak mau naik KRL dan dia have fun aja. Jadi kalau misalnya jarak balik lagi sih sebenarnya. Tadi gue juga Are you berpikir juga sure? jarak. Soalnya ada ini, ada Iya. walaupun nggak banyak ya. Ternyata ada Iya. orang yang seperti ini. Atau Naik motor tuh. Naik motor. Dia emang passionate Passion, banget makanya dengan gua kalau pekerjaannya. Iya, Dia orang suka hobinya touring. suka touring. Dua- Atau mungkin sebenarnya dia orangnya good vibes aja. Jadi sebenarnya dia pusing juga kayak Iya Mas kali Inem, ya. sering. Pagi Mas Inem jam 4 tuh, jam 4. Pagi, Mas Inem. Tempat, betul. Wih, Mas semangat banget mau berangkat. Loh, Iya, bukan Mas semangat. baru pulang. Jam 6 pagi baru pulang. Jam 4 pagi. Oh, jam. Tidur bentar langsung jalan lagi. Iya. Loh, pagi banget. Soalnya ngelewatin TB Simatupang kan. Jadi kayak lama banget di jalan. Sama mungkin medical check up sedikit. Paru-paru basah. Iya benar. Astagfirullahaladzim. Semoga sehat selalu ya. Iya, Tetangganya iya. Mas Inem. Semangat ya buat semua komuter. betul Kalian terbaik sih, hebat sih kalian. Jadi paling Ngerti penting lagi. sebenarnya menurut gue ya ini sih kelayakan rumah. Betul. Sama si rumah itu ya berpotensi banjir atau enggak sih, itu yang paling perlu diperhatikan dulu tuh. Tapi Kalau banjir aset tapi dan ukuran lain-lain. itu bisa menentukan kelayakan rumah kan. 18 cukup Untuk apa? ukuran rumah. Ya tadi balik Oh, iya. lagi. Ya kalau misalnya dia hidup sendiri, Enggak, maksudnya udah masuk kategori rumah sehat kan. nah, Rumah sehat beda lagi di kategorinya nih. jadi apa yang masuk ke dalam kategori rumah sehat tuh yang kayak gimana sih? Rumah sehat tuh apa sih? Yang paru-parunya nggak basah. Yang berat badannya. Yang heart rate-nya 150 ke atas. Tidak nih kalau dari hipertensi. penjelasannya Kementerian PKP nih Oke. ya, bahwa 18 meter itu sesuai dengan SNI. Wih, standar Sesuai dengan nasional SNI I- Indonesia. Oh, Indonesia. Nah. Lucu dong, kan udah dipancing. Kan gua bukan melawak loh. Bukan Iya, iya. rumah Iya. sehat tapi rimis. Rumah imut ya. Rimis sih. Nah, itu standar minimal ruang per jiwa itu 6,4 sampai 9,6 meter persegi untuk satu orang. Oke. Itu Yang satu tidak orang break dewasa. dance. Yang tidak break Ya, ngapain juga ya break dance di rumah. Loh, hobi. iya, Iya sih bisa capoeira. jadi. Nah, terus di dalam aturan itu Per orang untuk hidup. kebutuhan udara segar per jiwa itu sekitar 16 sampai 24 meter kubik yang mana menurut PKP itu bisa terakomodir dalam luas 18 meter persegi itu gitu. Nah, makanya dia bilang kalau dia ngambil acuannya bukan di 9,6 meter ya, tapi di terendahnya 6,4 meter persegi itu. Artinya bisa ukuran rumah 18 meter persegi itu diisi dengan pasangan muda dan satu anak kecil, karena anak kecil itu cuma katanya butuh cuma 4,8 meter persegi. Kecuali anak kecil. Tapi anak kecil lagi ya. Terus-terusan anak kecil. Iya. Kalau udah gede nanti dia tetap Iya, ganti rumah harusnya. Iya, Ya. atau mungkin nambah lagi gitu ya. Atau sebenarnya ini adalah gerakan pemerintah mendukung gerakan child free. Enggak sampai ke situ Aiza.
Enggak, mungkin bisa jadi gini. Iya. Satu Gue anak juga aja udah cukup. kepikiran tapi gue gak mau ngomong. Enggak, Oh, satu is it anak bad aja to cukup. say? Is it something Satu bad to anak say? cukup, makanya ada vasektomi kan. Eh, Bisa jadi ke situ. Nggak usah yang itu terlalu ekstrim. ini terlalu liar. Apa? NFT. NFT kripto. Iya kenapa? Oh. Bisa. Oh. Iya, iya, iya. Atau Iya, kayak bisa. frugal adalah budaya kita. Iya. Ya, gitu. Ya udah deh. Berarti ini masih wacana, sekali lagi Detikers kita rangkum ya, ini wacana masih yang rumah mini ini pada akhirnya nanti akan direalisasikan Nice. atau enggak, gimana? Kita tunggu. Kita dari- tunggu saja di Detik Property tentunya. Oh, iya. Yang pasti kalau milih rumah itu selalu faktor lokasi yang paling utama. Carilah Jadi perhatian. rumah sehat. Iya, rumah yang sehat. Dan agak kurang dari gue bilang kalau lokasi kan. Lokasi kan rumah gue jauh dong. Iya. Enggak, lokasi juga kan sebenarnya ini Iya. apa namanya relatif ya. Relatif. Iya. Iya, buat lo lokasi ini aman nggak ya? Iya. Aman aja gitu. Bisa. Oke. Ya udah, Kita kembali lagi Bad Show di jam yang sama dari jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Yoi, jangan Apakah lupa. kita besok akan siaran dari sini, dari studio kita, atau dari lokasi yang lain? Karena lokasi kan belum tentu jadi satu faktor yang paling penting betul, juga. masih wacana. Masih wacana. Sampai saat ini. Ya udah kalau gitu Danang Sugianto pamit. Oh, aku takut. Edward Rosmargir pamit. Sama Vira juga. Ketemu kembali lagi besok. Iya, semuanya Insya juga Allah. pamit. Kita ketemu lagi besok di Detik Sore. Dadah semua. Hore-hore. Yeay.